Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu teman-teman yang lain, mari kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan baca doa sebagaimana biasa. Semoga apa yang akan kita baca di hari ini bisa bermanfaat bagi kita pribadi maupun yang lain, dan terutama semoga ilmu yang kita pelajari senantiasa diberi keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirul jalsa muslimana wa aba'una wa rijaluna wa salafuna salihun an Allah yadkhulun niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi alaqihim wa ulumana fi ulumihim wa maqasidana fi maqasidihim ala hadhihi niyya wa ala kulli salihah min al-khair di dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa liman habana fika wa liman asayna ilayna wal muslimin wal muslimat ya rabbal alamin. وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني استودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. آمين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا سميع يا بصير. Baik, sedikit mengulang tentang RPS kita. Maka untuk hari ini topik kita adalah organisasi di level kimia dan juga molekuler. Mohon maaf ini ada yang kurang ya, molekuler, kemudian seluler dan juga jaringan. Dan untuk hari ini mohon untuk kelompok ke-7 dan kelompok 7 dan kelompok 8 dari kelompok yang ketiga ya untuk bertugas bagian tulis. Jadi insya Allah sangat ringan tugasnya karena selain mendengarkan kuliah pada pagi hari ini, nanti juga teman-teman bisa melihat di YouTube-nya. Jadi insya Allah tidak ada yang ketinggalan ya.
Langsung saja topik kita hari ini, yaitu organisasi di level kimia, seluler, molekuler, seluler, jaringan, dan juga organ. Kita tahu bahwa tubuh kita maupun tubuh hewan-hewan lain, karena mata kuliah kita adalah mata kuliah fisiologi hewan, jadi tubuh manusia maupun tubuh makhluk hewani lainnya, termasuk misalkan kuda, sapi, dan banteng, dan lain sebagainya, itu juga memiliki struktur atau organisasi yang tidak jauh berbeda. Diawali dari mereka memiliki komponen-komponen kimiawi, seperti misalkan ada fosfat, nitrogen, karbon di dalam tubuh mereka. Tanpa keberadaan atom-atom ini, tubuh itu pun tidak akan bisa terbentuk, tidak akan bisa berfungsi, dan juga pastinya nanti banyak gangguan-gangguan bila mana ada ketidakseimbangan pada level organisasi di level kimiawi ini. Semakin naik karena atom satu dengan atom yang lain akan membentuk senyawa kimia, maka nanti kita akan mulai berbicara tentang apa itu yang dinamakan asam amino. Maka kita akan berbicara tentang apa yang dinamakan vitamin. Yang mana vitamin, asam amino itu merupakan contoh daripada senyawa-senyawa kimia. Belum lagi nanti hormon, ada misalkan hormon estrogen, ada hormon progesteron, itu adalah di level molekul-molekul atau senyawa-senyawa kimia yang mereka sebenarnya terbentuk oleh beberapa atom yang saling berikatan, dan sehingga membentuklah senyawa kimia yang kemudian aktif berfungsi di tubuh kita. Semakin tinggi beberapa asam amino tadi, atau juga beberapa asam nukleotida, akan membentuk polimer, akan bersatu dengan asam nukleotida lainnya, akan bersatu dengan asam amino lainnya, sehingga terbentuklah protein yang disusun oleh banyak asam amino, atau juga oleh DNA yang dibentuk oleh banyak basa nukleotida. Ya, jadi masing-masing tadi setelah dari atom naik menjadi senyawa kimia naik lagi menjadi kompleks senyawa kimia yang lebih sederhana, yang lebih kompleks, seperti DNA, protein, karbohidrat, lemak, ya. Banyak sekali senyawa-senyawa kimia yang sangat kompleks. Ya, kemudian juga nanti kita naik ke yang lebih kompleks lagi daripada sekedar DNA, daripada sekedar DNA dan protein, ya. Kita tahu bahwa protein itu merupakan komponen yang sangat penting bagi sel. Ya, jadi protein berarti menyusun sel. Kemudian sel disusun tidak saja oleh protein, tapi juga ada DNA, ada lemak, ada glukosa, kemudian ada karbohidrat. Banyak sekali komponen lain yang sangat kompleks maupun yang sederhana, sama-sama menyusun struktur baru yang disebut sebagai sel. Yang mana sel ini dikenal sebagai unit terkecil kehidupan. Mengapa seperti itu? Karena sel ini ketika kita sudah pisahkan, maka dia tidak lagi bisa menjadi hidup, ya. Maksudnya kalau ada komponen yang lebih sederhana dari sel, maka dia sudah kehilangan kemampuan untuk reproduksi. Dia sudah kehilangan untuk responsif. Dia sudah kehilangan untuk bisa bergerak. Dia sudah kehilangan kemampuan untuk beberapa hal lain, yang mana dengan kehilangan kemampuan itu tidak layak dianggap sebagai unit kehidupan, ya. Tapi sel merupakan komponen atau unit kehidupan yang terkecil, karena memang sel sudah memiliki kemampuan yang memang identik dimiliki oleh makhluk hidup pada umumnya, ya. Kemudian sel yang satu dengan sel yang lain yang sejenis akan membentuk jaringan yang pastinya lebih kompleks daripada sel itu sendiri. Jaringan yang sama dengan jaringan yang lain akan membentuk struktur yang lebih kompleks lagi, yaitu struktur organ. Organ pun akan membentuk sistem yang lebih kompleks lagi, sistem organ, yang mana akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan secara umum, hampir apa yang dimiliki manusia itu hampir sama dengan apa yang dimiliki oleh hewan-hewan yang lain, khususnya kalau kita berbicara tentang hewan-hewan yang tingkat tinggi. Sebagai contoh, saya berpengalaman membedah tikus, baik itu yang mencit, ya, yang lebih kecil, maupun yang tikus yang besar, ya, tikus yang Rhathusaurus itu yang besar sekali. Itu isinya relatif sama. Maksudnya sama apa? Ada jantungnya, kemudian ada paru-parunya, kemudian ada ginjalnya, dan lain sebagainya. Hanya saja bedanya lebih kecil. Oleh karena itu, ketika kita belajar fisiologi hewan, maka seringkali kita cukup mempelajari fisiologi manusia, karena secara umum isinya sama. Memang nanti mungkin ada beberapa perbedaan, tapi overall untuk bagian yang terbesar atau mayoritasnya itu relatif sama dengan fisiologi di tubuh manusia. Nah, kita nggak akan mungkin bisa belajar fisiologi kecuali kita mempelajari cabang-cabang ilmu biologi yang lainnya. Jadi biologi merupakan induknya ilmu yang akan kita pelajari. Karena kita prodi tadris biologi, maka pasti kita akan belajar
turunan-turunan daripada biologi itu, baik biologi murninya maupun biologi pendidikannya. Dalam hal ini konteks kita adalah fisiologi hewan, maka kita tidak akan bisa belajar fisiologi hewan kecuali terima kasih kepada mereka-mereka yang telah mempelajari bidang-bidang biologi yang lainnya, karena bidang-bidang itulah atau teman-teman mereka itulah yang kita gunakan sebagai dasaran untuk mempelajari fisiologi. Salah satunya adalah ilmu anatomi. Anatomi itu apa? Pertama, anatomi itu merupakan sebuah terminologi atau kata asing yang terdiri dari dua kata, yaitu ana, ya. Ana itu artinya up atau ke atas, ya. Kemudian yang berikutnya adalah tomi, ya. Tomi merupakan bermakna proses of cutting atau proses memotong. Jadi kalau kita terjemahkan secara literal, ya, maka anatomi bermakna sebagai proses memotong ke atas bawah, ya, maksudnya ke atas bawah. Jadi motong seperti motong menggunakan pisau biasa. Kita angkat dulu pisau kita, kemudian kita hempaskan ke bawah sehingga akan memotong target kita, yaitu target misalkan anggap daging, maka kita memotong daging. Mengapa kok diberi nama anatomi? Karena memang dulu ilmu ini itu dipelajari dengan cara memotong. Jadi memotong organ-organ, memotong jaringan-jaringan supaya menjadi yang lebih kecil, supaya diperoleh potongan yang lebih kecil, yang lebih tipis. Karena dengan begitu lebih mudah untuk dipelajari, ya. Karena kalau teman-teman memotong, misalkan anggaplah memotong daging, ya, memotong daging sapi, maka dalam satu potongan itu ada banyak sekali sel, ada jaringan yang terpotong juga. Jadi sangat kompleks strukturnya, sehingga kalau nggak kita potong lebih kecil, akan lebih sulit untuk mempelajari anatomi daripada makhluk hidup. Oleh karena itu, dulu ilmuwan mempelajari makhluk hidup, tubuhnya, itu dengan cara apa? Dengan cara anatomi, yaitu dipotong untuk mendapatkan potongan yang lebih kecil sehingga lebih mudah untuk diamati, baik itu dengan mikroskop maupun tanpa mikroskop. Nah, sedangkan secara istilahan, secara bahasa, secara makna, anatomi itu merupakan salah satu bagian sains, yaitu sains biologi, yang mana mempelajari tentang struktur tubuh dan juga hubungan antara struktur tubuh tadi, ya. Jadi ya, kita akan belajar tentang struktur kerangka dan bagaimana komponen kerangka itu menyusun, saling bekerja sama supaya bisa berfungsi sebagai kerangka sebagaimana mestinya. Begitu pula kita akan mempelajari sel-sel paru-paru dan bagaimana mereka berkontribusi, bekerja sama satu sama lain sehingga paru-paru kita bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Dan apa yang terjadi pada mereka sehingga kita bisa sakit pada saat-saat tertentu. Apa yang terjadi pada mereka sehingga kita bisa mengalami pertumbuhan yang sangat luar biasa, lebih besar daripada kondisi normal, ya. Jadi itulah nanti akan kita pelajari selama mata kuliah ini. Jadi tapi kembali ke anatomi tadi, maka anatomi merupakan bagian dari sains biologi yang mempelajari tentang struktur tubuh dan juga hubungan antar struktur-struktur penyusun tubuh tadi. Seperti yang sudah saya sampaikan di atas tadi, maka anatomi itu dulu dipelajari dengan dissection, yaitu dipotong-potong, ya. Jadi potong-potong, jadi objek yang besar dipotong-potong supaya menjadi bagian yang lebih kecil supaya lebih mudah dipelajari. Lantas sekarang kita masuk ke fisiologi. Jadi kalau fisiologi itu merupakan anggaplah alamiah, kondisi alamiah atau badan, ya. Jadi bisa dimaknai banyak, tapi makna sebenarnya adalah nature, alami, ya. Jadi kalau kita membahas tentang fisiologi, karena fisio berarti alam, kemudian logos adalah ilmu pengetahuan atau ilmu yang mempelajari tentang, yaitu mempelajari tentang kondisi alamiah tubuh kita, tubuh manusia maupun tubuh makhluk hidup yang lain. Kalau kita berbicara tentang fisiologi hewan, maka berarti fisiologi hewan adalah ilmu atau cabang keilmuan bidang biologi yang mempelajari tentang tubuhnya hewan, ya. Baik meliputi fungsinya maupun tadi kita pasti melibatkan anatomi daripada makhluk hidup itu sendiri, ya, tubuhnya, ya. Oleh karena itu kalau fisiologi, maka kita sekarang berbicara tentang fungsinya. Kalau tadi kita anatomi berbicara tentang strukturnya, yang menyusun apa saja, komponennya apa saja, bagaimana mereka berhubungan, ya. Apakah berhubungannya lewat pembuluh darah, apakah berhubungannya lewat jaringan pengikat. Tapi kalau sekarang fisiologi, kita masuk ke fungsinya. Jadi kita sudah punya selnya bentuknya seperti ini, selnya membentuk jaringan, jaringannya seperti ini, jaringannya membentuk organ, organnya seperti ini. Lantas bagaimana mereka berfungsi, itulah yang nanti akan kita pelajari selama perkuliahan kita pada hari ini maupun satu semester ke depan. Sampai detik ini kita sudah sangat maju. Kita sudah berada di tahun 2023.
tahun di mana sudah sangat teknologinya sudah sangat maju. Yang dulunya tidak ada teknologi sequencing DNA, sekarang sudah ada teknologi sequencing DNA. Jadi monggo, ada pertanyaan? Boten. Jadi kalau ada pertanyaan langsung bisa diinterupsi ya. Saat ini sudah banyak sekali teknologi yang dulunya setiap kali kalau kita mau membedah atau mau mempelajari tubuh makhluk hidup, kita harus membedah terlebih dahulu. Kita kalau mau membedah hewan, pastinya juga harus hati-hati, karena membedah hewan itu berarti menyakiti hewan, sehingga kalau tidak perlu jangan dilakukan, tapi kalau sangat perlu baru boleh kita lakukan. Intinya harus hati-hati, harus dipertimbangkan plus minusnya. Tapi saat ini tidak lagi harus seperti itu. Kalau kita ingin mempelajari tentang tubuh makhluk hidup, baik itu tikus, baik manusia, kita sekarang sudah banyak sekali teknologi yang dikembangkan yang membuat kita bisa menganalisis, mempelajari tubuh makhluk hidup tanpa harus membunuh objek terlebih dahulu, tanpa harus membedah objek terlebih dahulu. Cukup misalkan dengan bantuan CT scan. Ya, dengan CT scan kita bisa melihat kondisi tubuh kita secara menyeluruh tanpa harus dibedah. Cukup hanya disuntikkan zat pengontras ke dalam tubuh kita. Setelah itu kita nanti akan dimasukkan ke dalam lorong tertentu, yang mana di lorong itu ada kamera, sehingga kita nanti akan terekam apakah bukan kamera, pembaca ya. Jadi nanti kita akan bisa kelihatan bagian tubuh kita bagaimana ya. Jadi dokter nanti bisa mengetahui, oh tubuhnya sehat, oh tubuhnya bagus, nggak masalah. Tapi di saat yang sama dokter juga bisa melihat, oh ada kelainan di bagian tubuh yang semacam ini ya. Jadi seperti itu. Jadi saat ini kita ada di zona, ada di era yang sangat modern, tidak perlu lagi membedah kecuali untuk tujuan-tujuan yang sangat tertentu. Di saat yang sama kita juga sudah memiliki cabang-cabang fisiologi yang beraneka ragam ya. Misalkan kita lihat di sini ada endokrinologi ya. Jadi endokrinologi ini merupakan cabang-cabang keilmuan fisiologi yang fokus mempelajari tentang hormon ya, yaitu regulator kimiawi yang berada dalam darah kita, dan bagaimana hormon-hormon ini bisa mengatur kondisi tubuh kita. Itulah nanti akan kita pelajari bila mana teman-teman mempelajari ilmu endokrinologi. Sudah banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang mendalami bidang-bidang neurofisiologi, endokrinologi, kardiovaskular fisiologi, bahkan imunologi, yaitu sistem imun tubuh atau sistem pertahanan tubuh. Sudah banyak sekali ilmuwan yang menjadi ekspor di bidang-bidang ini, yang menandakan bahwa cabang-cabang ilmu fisiologi ini pun juga sudah sangat mapan di dunia biologi ya. Intinya apa? Intinya ilmu itu terus berkembang. Yang nggak ada sekarang belum tentu sampai nanti juga tidak akan ada. Bisa jadi yang sekarang ada nanti akan hilang, atau yang tidak ada sekarang nanti akan muncul. Itulah ilmu kita. Ilmu merupakan bidang yang sangat fleksibel, sangat dinamis, sangat tergantung pada kapan dia dibuat, kapan dia dirumuskan, kapan dia diperoleh buktinya, dan juga teknologi apa yang digunakan untuk merumuskan atau menemukan buktinya. Jadi sangat tergantung. Semakin canggih teknologinya, pastinya nanti temuannya akan semakin beraneka ragam, semakin akurat, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Lantas sedikit untuk memicu atau menstimulus minat rekan-rekan sekalian terhadap mata kuliah ini ya. Jadi kita kan kalau anatomi belajar tentang komponen tubuh kita itu apa saja, dan kemudian bagaimana mereka saling berikatan, berinteraksi, bagaimana mereka letaknya di mana, posisinya bagaimana. Kemudian kita akan belajar fisiologi hewan, tentang bagaimana tubuh kita manusia dan juga hewan lain itu berfungsi. Tapi tahukah teman-teman bahwasanya ternyata tubuh kita itu berfungsi tidak hanya karena tubuh kita, tapi tubuh kita itu sudah membentuk satu kesatuan dengan makhluk lain atau dengan populasi lain, yaitu mikroorganisme, yang mana mereka itu tinggal dan menetap dan hidup di tubuh kita dalam waktu yang lama, dan bahkan sampai beberapa proses tubuh manusia itu juga perlu bantuan daripada mikroba-mikroba ini ya. Jadi secara umum mereka itu ada di tubuh kita. Berapa jumlahnya? Inilah jumlahnya ya. Jadi ilmuwan sudah memprediksi bahwasanya di tubuh seseorang itu ada mikroba berjumlah sekitar 10 triliun sampai 100 triliun. Bisa dibayangkan betapa banyaknya jumlah mikroba yang ada di tubuh kita. Dan mayoritas di antara mereka itu bisa ditemukan di permukaan kulit luar kita, kemudian di mulut kita, kemudian di usus kita, kemudian di hidung kita, kemudian di saluran kelamin kita, baik laki-laki maupun perempuan ya. Tempat-tempat itu memang seringkali berinteraksi dengan dunia luar, karena tempat-tempat itu merupakan tempat yang bisa diakses oleh mikroba ini dengan mudah,
Sehingga kalau tidak kita jaga kebersihannya, maka bisa jadi kita akan seringkali terinfeksi oleh mikroba-mikroba yang seharusnya tidak boleh ada di tubuh kita, tapi menjadi ada. Ya. Jangankan mikroba-mikroba yang semacam ini atau mikroba patogen yang semacam ini, mikroba-mikroba yang ada di tubuh kita atau yang disebut sebagai mikrobiota, itu kadang-kadang dia harmonis dengan kita, tapi di saat-saat tertentu dia nggak harmonis dengan kita. Kalau sudah dia nggak harmonis dengan kita, maka bukannya membantu kita, yang ada justru dia merepotkan kita. Ya. Itulah akibat kalau kita tidak harmonis dengan tetangga kita, atau bukan tetangga kita ya, malah mungkin dia staff kita ya, karena dia membantu kita untuk menjalankan proses kehidupan kita yang sehari-hari. Di bagian-bagian inilah mereka banyak ditemukan. Ingat jumlahnya berapa? Sekitar 10 triliun sampai 100 triliun. Sejuta bakteri saja sudah sangat banyak. Apalagi 10 juta, apalagi 100 juta, apalagi 1 miliar. Nah ini 1000 miliar, bahkan sampai 10.000 miliar, bahkan sampai 100.000 miliar. Jadi Masya Allah luar biasa banyak. Sebagai gambaran saja, kalau kita spesifik lagi bahas tentang saluran pencernaan yang normal, ya, tadi misalkan lambung, ya, dan usus, di sana itu bisa ditemukan kurang lebih 400 sampai 1000 spesies. Ingat, spesies, berarti jenisnya, bukan jumlahnya. Tadi di atas kita ngomong jumlahnya, kalau sekarang kita ngomong adalah spesiesnya atau jenisnya. Oh, maaf. Sekarang kita ngomong jenisnya. Sebagai contoh, di UIN Tulungagung, kalau kita tanya ada berapa spesies yang kuliah di UIN Tulungagung, jawabannya adalah hanya 1 spesies, hanya Homo sapiens saja. Jadi seluruh UIN Tulungagung yang jumlahnya banyak sekali itu, isinya hanya 1 spesies saja. Nah sekarang kalau di dalam usus kita sendiri, itu kalau kita ngomong jenis spesiesnya saja, itu ada 400 sampai 1000 spesies, which is luar biasa banyak. Ya, jadi sudah tubuh kita ini lagi-lagi bisa berjalan seperti sekarang. Fakta bahwa saat ini kita masih sehat, maka berarti mereka di dalam tubuh kita, mereka juga baik-baik saja ya. Bahkan mereka membantu kita untuk beberapa hal. Tapi kalau ditanya tentang berapa jenis spesiesnya, maka berkisar dari 400 sampai 1000 spesies mikrobiota yang ada dalam tubuh kita. Jadi mikrobiota merupakan mikroorganisme atau mikroba yang tinggal di tubuh kita ya, yang tinggal dan hidup di tubuh manusia. Nah, mikrobiota seperti tadi yang sudah saya singgung, mikrobiota ini mampu hidup secara harmoni di tubuh kita, dengan kita, maupun di tubuh hewan, ya. Misalkan contohnya di perutnya sapi, itu juga banyak mikroba-mikroba yang membantu sapi itu untuk mencerna rumput-rumputnya. Karena kita tahu rumput itu kan mengandung selulus, yang mana sulit dicerna. Tapi dengan bantuan mikroba-mikroba itu tadi, sapi bisa mencerna rumput tadi, sehingga dia memperoleh suplai nutrisi, ya. Jadi seperti itu. Bahkan kalau teman-teman pernah melihat ya, bahwasanya sapi itu tidak pernah berhenti mengunyah, padahal dia nggak lagi makan rumput ya, karena memang sapi itu bisa mengeluarkan lagi rumputnya dari dalam perutnya, karena perutnya dia ada banyak, dikeluarkan lagi kemudian diunyah ya, dikunyah. Jadi seperti itulah pola hidupnya sapi, karena memang untuk mengunyah rumput itu memang memerlukan proses yang sangat kompleks karena tadi kandungan selulusnya. Kalau terkait gambarnya ya, angka-angkanya yang lebih jelas, maka seperti yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa jumlah organisme atau mikroorganisme yang tinggal dan hidup di tubuh setiap orang itu berkisar dari 10 triliun sampai 100 triliun. Dan itu tersebar di seluruh bagian tubuh, bisa dibayangkan. Bahkan jumlah ini itu jauh lebih banyak daripada jumlah sel kita sendiri. Kita manusia punya sel manusia, baik itu sel paru-paru, sel darah putih, sel darah merah, kemudian sel nanti ada sel namanya osteoblast yang membentuk tulang, ada sel osteoklas yang memanjatkan tulang. Di jumlah semua sel milik kita manusia, jumlahnya masih kalah jauh dibandingkan jumlahnya sel mikroba atau mikrobiota yang tinggal di tubuh kita. Jadi kalau kita sebenarnya sebenarnya benar itu apakah mikroba ini numpang di tubuh kita atau tubuh kita yang numpang di rumahnya mikrobiota ya. Karena kalau dibandingkan jumlahnya, maka jumlahnya mikrobiota ini jauh lebih banyak dibandingkan jumlah sel milik manusia. Kemudian kalau kita ngomong, tadi kan hanya fokus di saluran pencernaan saja, itu ada 400 sampai 1000 spesies. Tapi kalau kita sekarang sedang ngomong seluruh tubuh ya,
Maka di seluruh tubuh ini sudah pernah diidentifikasi dan diprediksi, maka jumlah organisme atau jumlah mikrobiota yang tinggal dan hidup di tubuh manusia itu mencapai jumlah lebih dari 10.000 mikrobiota, which is luar biasa banyak sekali. Bayangkan 10.000. Kalau teman-teman lihat ketika teman-teman berkumpul di UIN 1 misalkan, ketika kemarin ada penerimaan maba baru, ya jumlahnya pasti nggak sampai 10.000, tapi sudah terlihat banyak sekali. Atau teman-teman lihat sudah jumlahnya sangat banyak sekali tapi nggak sampai 10.000. Berarti 10.000 itu kan luar biasa banyak sekali. Ya, jadi bisa dibayangkan betapa mereka itu merajalela di dalam tubuh manusia. Lantas sekarang kalau kita ngomong tentang gen, ya kita tahu gen itu kan materi genetik, yaitu penurun materi genetik yang bisa diekspresikan, yang kemudian bisa mempengaruhi sifat maupun fisik daripada kita. Jumlah gen yang dimiliki oleh mikrobiota yang ada di tubuh kita manusia, itu jumlahnya, rasionya dengan gen kita manusia, itu rasionya adalah 100:1. Ya. Jadi jumlah gen mikrobiota, kan mikrobiota tadi kan banyak jumlahnya ya, ada 10.000 sampai ada 10 triliun sampai 100 triliun. Maka otomatis jumlah gennya pun juga luar biasa banyak, karena ini tadi jenis spesiesnya yang tinggal di tubuh kita itu lebih dari 10.000. Nggak heran, maka jumlah gennya mereka itu jauh lebih banyak daripada jumlah gen kita manusia. Setara dengan 100:1. Jadi 100 gennya mereka, 1 gennya manusia. Hanya saja beruntung teman-teman sekalian, jumlah gen itu tidak identik dengan kesempurnaan evolusi daripada suatu makhluk. Manusia memang tidak lebih banyak daripada, misalkan kalau saya nggak salah ada keong, ya, ada keong atau ikan yang jumlah atau ukuran genomnya itu jauh lebih besar daripada manusia. Tapi toh pastinya manusia lebih sempurna daripada ikan, karena kita di ilmu agama kita dibilang seperti itu, kemudian di ilmu sains pun dibilang seperti itu. Bahkan ilmuwan biologi terdahulu, ilmuwan filosof zaman dahulu seperti Aristoteles mengatakan bahwa manusia itu berada di tingkat tertinggi dalam tingkatan makhluk hidup di seluruh dunia ini. Dengan yang paling rendah adalah materi tidak berhidup atau benda nggak hidup, ya, seperti batu-batuan. Kemudian naik ke protista, monera, naik kemudian nanti ke yang lain, ya, sampai tumbuhan, sampai ke hewan, sampai ke manusia. Jadi tingkatannya banyak sekali. Padahal teman-teman, jumlah gen kita manusia itu adalah 22.000. Jadi manusia itu punya gen totalnya berkisar 20.000 gen, ya, yang sampai saat ini sudah berhasil diidentifikasi oleh para ilmuwan. Maka tinggal kalikan saja. Kalau gen manusia itu adalah 22.000, berarti gen mikrobiota yang ada di tubuh kita, ya tinggal kalikan sampai 100. Berarti berapa? Ya sekian. Jadi banyak sekali gennya mereka. Kalau gennya mereka banyak, berarti kemungkinan protein yang mereka hasilkan juga banyak sekali. Ya, oleh karena itu, lagi-lagi tubuh kita ini memang sangat didominasi oleh mereka, mikrobiota ini, sehingga mari baik-baik ke tetangga kita, mari baik-baik ke saudara kita ini, karena banyak sekali proses di tubuh kita, entah itu bernafas, entah itu penyaringan limbah di darah, itu semuanya dibantu oleh mikrobiota yang sejumlah ini tadi, ya. Lantas, ya, bahkan dari jumlah yang segini saja teman-teman, disebutkan bahwasanya memang para ilmuwan meyakini bahwa sumber penyakit dari segala sumber penyakit itu adalah perut kita, ya. Oleh karena itu di agama Islam pun kita diajarkan atau dianjurkan untuk supaya makan itu harus dikontrol. Makan jangan berlebihan, makan memang diperlukan tapi jangan berlebihan. Makanlah halalan thayyiban mubarakan. Halal itu berarti sesuai dengan ajaran agama, nggak campur dengan misalkan bekas-bekasnya babi dan anjing, tapi kemudian juga ada halalan thayyiban, harus bersih, ya, dan mubarakan dan berkah. Bersihnya inilah yang harus kita pertimbangkan, harus perhatikan, bahwasannya jangan sampai sesuatu masuk ke mulut kita kemudian masuk ke perut kita menyebabkan penyakit bagi kita. Karena teman-teman lihat bahwa 90% dari penyakit, ya, itu berkaitan dengan mikrobiota yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi kita lagi-lagi sangat bergantung pada mereka. Kalau kita baik, harmonis dengan mereka, kita aman, kita sehat. Tapi kebaliknya kalau kita zalim atau mungkin mereka nggak harmonis dengan kita, maka ya siap-siap kita bisa menanggung akibatnya. Ya, lagi-lagi sakit dari Allah, tapi wasilahnya bisa jadi dari manapun, ya. Belum tentu ini benar, tapi
semuanya kita kembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Monggo, ada pertanyaan? Saya mohon izin minum dulu. Belum ada pertanyaan, Pak. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjut. Nah, bahkan teman-teman sekalian, kalau tadi disebutkan bahwasanya kalau jumlah manusia, gen manusia itu 20.000, sedangkan jumlah mikrobiota yang ada di dalam tubuh kita, jadi total semuanya total, maka jumlah gennya adalah 3,3 juta. Ya, berapa kali lipat ya. Jadi luar biasa banyak sekali teman-teman. Jadi ini lagi-lagi menggambarkan kita bahwa kita sebagai manusia tidak boleh sombong, karena jangankan untuk berprestasi ya. Untuk hidup saja kita itu sangat bergantung pada bantuan mereka ya. Untuk bernafas kita butuh bantuan mereka ya. Untuk mencerna makanan terutama yang lebih banyak kita butuh bantuan mereka, mikrobiota yang mungkin ukurannya sangat kecil, tapi fakta di lapangan mereka berperan penting bagi hidup kita ya. Ini terkait tubuh kita. Jadi tubuh kita itu bisa bekerja karena adanya bantuan dari ini juga, selain karena kita memiliki jaringan, memiliki organ, memiliki sel ya. Zaman dahulu awal-awal ilmuwan itu nggak pernah membahas ini. Awal-awal mereka itu belajar mikrobiologi secara terpisah. Jadi ya udah, fisiologi hewan, fisiologi manusia itu ya tentang manusianya, tentang sel-sel manusia, tentang makhluk, tentang apa namanya, sel-sel manusia, tentang jaringan-jaringan manusia, atau tentang organ-organ manusia, itu saja. Tapi semakin kesini, fakta ilmiah membuktikan atau fakta ilmiah semakin menunjukkan bahwasanya proses biologis kita, metabolisme kita, atau proses-proses yang lain di dalam tubuh kita itu semuanya melibatkan mikrobiota. Ataupun kalaupun bukan semuanya, mungkin sebagian besar dari proses kita melibatkan peranan daripada mikrobiota. Sehingga akibatnya apa? Kalau ada gangguan, ya gangguannya akibatnya apa? Ya tadi, proses tubuh kita menjadi terganggu sehingga kita mungkin mengalami sakit dan bahkan sampai berujung ke kematian. Na'udzubillah min dzalik. Ya, gambaran juga kalau di luar. Ini kalau teman-teman lihat tangan jenengan, kalau teman-teman sama Allah dibuka hijab matanya sehingga bisa melihat bakteri di permukaan tangan jenengan, maka seperti nggak ada ruang kosong di permukaan tangan kita ya. Karena ya kita bayangkan tangan kita itu bersentuhan atau terekspos oleh udara luar, terekspos oleh misalkan teman-teman dari kamar mandi, udara kamar mandi, terekspos oleh banyak hal yang berkaitan dengan udara, dengan lingkungan luar, sehingga tidak heran kalau seandainya teman-teman bisa membuka hijab mata teman-teman sehingga bisa melihat bakteri-bakteri ataupun mikroba-mikroba kecil lainnya, maka tampilannya adalah seperti ini. Jadi Maha Besar Allah yang meskipun kita banyak sekali berdekatan dengan bakteri-bakteri seperti ini, tapi toh kita juga masih sehat, berarti tidak semua di antara mereka adalah membahayakan. Beberapa di antara mereka bahkan sangat diperlukan oleh tubuh kita, sehingga kita membersihkan tubuh itu bagus, tapi membersihkan tubuh keterlaluan itu tidak bagus. Sebagai contoh, kalau teman-teman misalkan mandi berkeramas misalkan sehari 6 kali 7 kali, itu bisa jadi nggak bagus. Selain karena untuk bisa menyebabkan kekeringan, juga bisa membunuh banyak folikel-folikel sel yang ada di permukaan rambut kepala kita ya. Jadi di daerah akar-akar rambut kepala kita. Atau sebaliknya, misalkan atau yang lain, misalkan teman-teman berkumur-kumur menggunakan obat kumur. Kalau berkumur-kumurnya terlalu sering, maka bisa jadi sel mikroba-mikroba yang menguntungkan kita, yang hidup di rongga mulut kita juga ikut mati, padahal niat kita kan cuma untuk membunuh mikroba-mikroba yang membuat penyakit ya. Jadi itulah mengapa kita bersih pun bagus, tapi jangan keterlaluan. Semuanya ada batasannya. Kemudian ini juga bisa kita lihat rekan-rekan sekalian bahwasanya banyak sekali peranan daripada mereka mikrobiota yang ada di tubuh kita. Mereka banyak terkait dengan banyak kondisi, misalkan berkaitan dengan kanker usus, berkaitan dengan diabetes, berkaitan dengan sindrom metabolik, berkaitan dengan kegemukan. Jadi peranan mikrobiota yang ada di tubuh kita itu memang sangat luar biasa kompleks. Jadi kita lagi-lagi harus selalu ingat bahwa tubuh kita bisa seperti saat ini, bisa tetap sehat karena bantuan mereka makhluknya Allah yang sangat kecil, yang bahkan tidak bisa kita lihat dengan mata kita, sehingga harus kita gunakan bantuan-bantuan mikroskop. Tapi mereka ada, mereka membantu kita, dan pastinya ini juga merupakan rezeki dari Allah bahwa faktanya kita sekarang masih sehat meskipun kita punya puluhan triliun di dalam tubuh kita saat ini ya. Kemudian juga banyak hal, jadi ini ada contoh-contoh penyakit yang berkaitan dengan gangguan keseimbangan mikrobiota di dalam tubuh kita. Jadi kalau misalkan penyakit seperti penyakit diabetes baik tipe 1 maupun tipe 2, atau penyakit asma maupun bronkitis, atau bahkan kanker paru-paru, kanker usus, dan juga kanker pankreas,
itu semuanya berkaitan dengan kondisi mikrobiota di dalam tubuh kita. Ya, jadi mikrobiota itu berperan penting sehingga kalaupun kita minum obat atau antibiotik jangan terlalu sering, jangan terlalu lama, usahakan selalu koordinasi dengan dokter. Dokter, saya sudah minum 3 hari tapi masih seperti ini, apakah tetap obat ini atau berubah? Harus seperti itu. Karena kalau teman-teman menggunakan antibiotik secara karepe dewe, sekarapnya sendiri, secara lama tanpa aturan, maka bisa jadi teman-teman mengganggu keseimbangan daripada mikrobiota ini, sehingga akibatnya ya tinggal milih ya. Tapi insya Allah tidak ada yang seperti itu. Waliyadzubillah. Kemudian sekarang kalau kita mempelajari tentang jenis-jenis mikrobiotanya, apa saja yang ada di tubuh kita, maka misalkan di saluran pernafasan kita ada actinobacteria, ada firmicutes, ada proteobacteria, ada bacteroidetes ya. Jadi ada banyak sekali jenisnya. Bahkan di kulit kita juga ada banyak ya. Di saluran kelamin, kemudian di usus atau di lambung, kemudian di permukaan di mulut kita, di rongga mulut kita juga ada mikrobiota. Yang mana semuanya tidak merugikan, ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan, tergantung pada namanya, spesiesnya, ataupun juga tergantung pada tanggalnya atau waktunya ya, seperti itu. Nah, kita akan mempelajari tentang fisiologi hewan. Berarti kita akan mempelajari tentang makhluk hidup. Maka pasti makhluk hidup itu punya ciri-cirinya ya. Oleh karena itu teman-teman insya Allah sudah pernah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Maka ciri-ciri utama makhluk hidup yang pertama adalah bisa melakukan metabolisme. Di tubuh kita ada proses namanya ada proses namanya glikolisis. Juga ada proses yang namanya siklus sitrat ya. Kemudian juga ada yang namanya pentose fosfat pathway ya. Ada banyak sekali reaksi-reaksi biokimiawi yang mereka merupakan bentuk perantara metabolisme yang ada di tubuh kita. Jadi tubuh kita itu bisa berdiri tegak, punya tenaga untuk berdiri tegak, tubuh kita bisa bernafas, punya tenaga untuk bernafas, tubuh kita bisa mendengar, kemudian itu semuanya karena kita memiliki metabolisme. Yang metabolisme ini sebenarnya adalah total, artinya adalah total daripada seluruh reaksi kimia atau keseluruhan. Pokoknya semua reaksi kimia dari tubuh kita itu namanya adalah metabolisme. Jadi metabolisme merupakan total daripada seluruh proses kimiawi yang terjadi dalam tubuh kita. Metabolisme sudah ada 2 jenis, teman-teman insya Allah masih ingat karena barusan dipelajari pastinya. Maka yang pertama itu katabolisme, yang kedua adalah anabolisme. Kalau katabolisme itu artinya adalah katabol. Jadi berasal dari kata katabol. Kata katabol itu berarti throwing down atau melempar ke bawah atau menyederhanakan. Jadi katabolisme itu merupakan reaksi kimia di dalam tubuh yang menyederhanakan daripada makanannya ya, atau menyederhanakan dari senyawa kimia tertentu untuk menjadi apa? Untuk menjadi senyawa kimia yang lebih sederhana atau menjadi senyawa kimia turunannya. Misalkan protein. Teman-teman tahu protein itu kan dibentuk atau disusun oleh beberapa asam amino. Beberapa asam amino tadi saling bergandengan tangan untuk membentuk poli asam amino atau rantai asam amino ya. Amino acid chain atau rantai asam amino. Dan nanti rantai asam amino ini akan diproses, entah itu di folding, entah itu di proses yang lain supaya menjadi protein yang sudah fungsional. Untuk fungsional inilah protein yang sudah jadi fungsional tadi itu kalau suatu saat itu juga perlu dihancurkan. Protein itu bisa jadi dia sudah tidak fungsional, sudah tua, ya misalkan umurnya sudah tua sehingga harus dihancurkan, maka tubuh kita memiliki proses untuk menghancurkan. Ya namanya ubiquitin system. Setelah dihancurkan, maka hancurkannya jadi apa? Dihancurkannya menjadi komponen-komponen penyusun protein. Apa itu? Asam amino. Jadi asam amino disusun untuk membentuk protein. Protein berfungsi, bekerja, tapi ketika proteinnya sudah tua, sudah rusak, protein dihancurkan, tapi bahan penyusun protein itu sendiri, asam aminonya itu akan nanti digunakan untuk reaksi lain, itu reaksi anabolisme. Jadi katabolisme itu seperti menghancurkan protein menjadi komponen penyusunnya yang lebih sederhana, yaitu asam amino. Tapi kalau katabolisme sebaliknya, yaitu asam amino disusun untuk membentuk protein baru yang fungsional. Ya, saya skip karena ini. Ya, contoh dari katabolisme yaitu contoh ketika proses pencernaan kita itu mengkatabolis atau menyederhanakan atau menghancurkan protein menjadi asam amino. Sedangkan kalau untuk contoh yang anabolisme, contohnya adalah sebaliknya. Jadi ketika asam amino yang tadi diperoleh dari penghancuran tadi, itu kita gunakan untuk menganabolize atau untuk membuat protein baru
yang mana protein baru itu mungkin saja diperlukan untuk tulang kita atau mungkin untuk otot kita. Jadi dua proses ini merupakan contoh daripada dari metabolisme. Ya. Bentar ya. Monggo nih kalau tanya nih. Takutnya kalau nggak tanya ketiduran. Saya juga bisa tidur kalau jenengan nggak tanya. Lantas apa ini? Responsiveness. Ya. Ciri-ciri yang kedua makhluk hidup merupakan responsif. Fisiologi tubuh kita bisa membuat kita menjadi sosok yang responsif. Kita sudah pasti makhluk hidup manusia. Ya. Tapi untuk bisa hidup, kita harus bisa merespon. Seandainya nanti ada hujan yang terlalu deras dan kita tidak membawa payung ataupun jas hujan, maka kita pasti merespon untuk segera lari, untuk mencari teduhan. Ya. Atau sebaliknya, teman-teman sedang jalan di tepi jalan. Tiba-tiba teman-teman mendengar ada mobil dari arah belakang jenengan mengerem dengan sangat kencang dan sangat mendadak, maka refleks otomatis teman-teman akan menoleh. Itu berarti responsif. Ada sesuatu di belakang, responsif. Kemudian nanti melihat, oh apakah nanti aku bisa tertabrak ataukah tidak? Ya, seandainya memang rem tadi itu karena remnya direm mendadak karena hampir menabrak kita, maka setelah kita menoleh ke belakang, kemudian kita akan merespon bahwa berarti saya harus lompat, maka saya lompat. Itulah tanda makhluk hidup. Ya. Selama kita bisa merespon, maka kita masuk kategori makhluk hidup. Insya Allah, walaupun misalkan ada seseorang yang lumpuh, ya, tapi tetap pasti bisa merespon, baik itu dengan respon dengan kedipan, dengan bahasa isyarat lain, maupun dengan hal-hal lain yang memang bisa dipahami oleh orang yang lain. Sebagai contoh ini, bila mana di dalam tubuh kita itu ada infeksi misalkan, ada infeksi yang menyebabkan demam, maka tubuh kita secara utuh akan merasakan demam, panas. Ya. Panas ini sebenarnya kan untuk ngasih tanda ke kita bahwa, di badanmu ini sedang ada sesuatu yang tidak normal. Tolong segera perbaiki, atau tolong segera obati, atau tolong segera pergi ke dokter. Itu merupakan tanda yang diberikan oleh tubuh supaya kita merespon. Ya. Jadi panas tadi itu merupakan respon dari tubuh. Ketika tubuh itu merasa ada yang nggak baik, dia merespon dengan mengeluarkan panas. Kita merespon ketika kita panas, kita merespon dengan berobat ataupun minum obat atau segera ke dokter. Jadi saling merespon. Itulah tanda kita masih sebagai makhluk hidup. Begitu pula hewan yang lainnya. Ini tadi saya sebutkan seperti ada mobil yang mendadak direm di belakang kita. Jadi seperti itu. Kemudian hanya saja setiap makhluk hidup itu merespon dengan cara berbeda. Begitu pula sel-sel di tubuh kita, selnya berbeda, responnya pun juga bisa jadi berbeda. Meskipun bisa jadi juga sama, ya. Tapi seringkali sel yang berbeda itu juga merespon perubahan lingkungannya juga dengan cara yang unik atau cara yang berbeda atau cara yang khusus. Ya. Sebagai contoh, sel saraf. Sel saraf itu jika merespon stimulus, jadi jika dia mendapatkan stimulus dari luar atau dari bagian tubuh yang lain, maka dia akan segera mengenerate sinyal listrik, yang mana sinyal listrik ini disebut sebagai impuls saraf. Ya, jadi sinyal listriknya. Jadi dia merespon dengan cara menghasilkan sinyal listrik supaya nanti sinyal listrik inilah yang meneruskan fungsi informatifnya dia. Contoh yang kedua adalah sel otot. Yaitu sel otot itu meresponnya dengan cara berkontraksi. Ya. Sebagai contoh sel-sel dinding rahim, ya, sel dinding rahim itu kan ketika udah mulai masa kehamilan, ya, udah mau melahirkan, maka seringkali dinding rahim itu akan berdenyut, berkontraksi. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bayi itu terdorong keluar. Pertama-tama terdorong ke arah bibir serviks, ya, atau bibir rahim atau mulut rahim. Kemudian kok belum keluar juga, maka ada feedback positif yang terjadi sehingga kontraksi daripada dinding rahim tadi akan semakin diperkuat. Semakin diperkencang, semakin dipersering. Supaya apa? Supaya bayi yang sudah berada di mulut rahim itu semakin terdorong keluar sehingga dibantu oleh nafasnya dari sang bunda, maka proses kelahiran menjadi berhasil. Semua itu dipengaruhi oleh sel-sel otot yang merespon stimulus dari otak dengan cara berkontraksi sehingga bisa menggerakkan bagian-bagian tubuh tertentu. Ya, jadi ini merupakan contoh daripada ciri khas makhluk hidup yang kedua. Yang ketiga movement, insya Allah teman-teman sudah aman, ya, sangat jelas, ya. Yang keempat growth. Nah ini mungkin yang sering salah paham. Bedakan antara growth atau pertumbuhan dengan development atau perkembangan. Ya. Jadi kalau
tumbuh itu tidak jauh atau tidak terlepas dari 3 kategori. Yang pertama adalah bertambah ukurannya. Entah itu tambah panjang, entah itu tambah lebar, entah itu tambah besar, apakah itu tambah tinggi. Intinya berkaitan dengan pertambahan ukuran badan atau ukuran tubuh seseorang ataupun seekor hewan. Yang mana perubahan ini disebabkan oleh terjadinya pertambahan ukuran juga pada sel-sel yang menyusun tubuh tadi. Jadi tubuh kita itu semakin tinggi karena apa? Karena sel-sel di tubuh kita itu juga bertambah tinggi, tambah besar ditambah juga bertambah banyak. Ya, jadi di tubuh kita itu banyak sel, selnya bertambah besar, maka tubuh kita pun juga ikut bertambah besar. Karena sel itu perlu ruangan di tubuh kita, ya. Sehingga ketika sel semakin banyak dan berfungsi, maka tubuh kita pun juga akan lebih besar. Selain itu, pada beberapa kasus atau pada beberapa jaringan tertentu, tidak saja dipengaruhi oleh ukuran selnya, tapi juga dipengaruhi oleh materi-material baru yang diperoleh ketika yang diperoleh sehingga menambah massa daripada tubuh kita sehingga tubuh kita pun menjadi tumbuh. Jadi tumbuh itu teman-teman ingat, tumbuh itu ya kalau nggak bertambah besar ya bertambah tinggi, bertambah lebar, bertambah manfaat ya. Jadi intinya bertambah. Tapi kalau berkembang itu ya sebelum berkembang sebagai contoh pada tulang yang tumbuh, ya, tulang itu kan tidak sestatis yang kita kira. Dulunya kita mengira bahwa tulang itu ya udah, tulang itu diam, kaku, tidak tumbuh, tidak rusak. Tapi ternyata fakta di lapangan, fakta ilmiah mengatakan bahwasanya tulang pun itu sangat dinamis, dia selalu beraktivitas, dia ada yang dirusakkan karena sudah tua, dihancurkan, kemudian nanti akan dibuat atau diganti dengan tulang baru yang lebih kuat, yang lebih mudah. Jadi tulang pun tumbuh. Tapi tulang itu tidak sendirian. Di antara tulang itu juga terdapat materi-material yang mendukung tulang itu supaya tulang itu menjadi sosok yang kuat. Ya, jadi ada materi-materi dan materi inilah yang membuat tulang itu tampak lebih besar, padahal tulang sendiri itu tidak sebesar itu. Ya, tapi keberadaan materi-materi yang semacam ini, misalkan ada molekul hidroksiapatid, ya, molekul yang membantu pembentukan tulang, maka molekul ini jika jumlahnya semakin banyak, maka ukuran daripada tubuh kita pun juga semakin besar ya. Atau bila mana ukurannya semakin banyak, maka pun ukuran tubuh kita pun juga akan semakin besar. Itulah namanya tumbuh. Tumbuh berarti semakin besar, semakin lebar, semakin tinggi, semakin panjang ya. Sekarang kita berbicara tentang perkembangan. Proses perkembangan pada tubuh manusia dan hewan itu disebut sebagai diferensiasi atau differentiation is the development of a cell from an unspecialized to a specialized state. Jadi diferensiasi itu merupakan proses perkembangan sebuah sel, jadi sebuah sel yang berkembang dari kondisi di mana dia itu tidak memiliki fungsi yang spesifik menjadi dia yang lebih matang, yang lebih mature, yang mana dia memiliki fungsi yang spesifik. Ya. Sebagai contoh, teman-teman, ketika sel tulang, karena bidang tulang, maka ketika tulang itu masih banyak, ya, tulang itu masih sehat, maka sel-sel tulang akan standby. Ya. Tapi bila mana terjadi tulang itu rusak misalkan, atau misalkan teman-teman ada orang yang kecelakaan, ya, kemudian bukan kecelakaan, gimana ya contoh yang paling enak ya. Intinya sel tulang itu berasal dari sel punca. Jadi salah satu sumber sel tulang itu dari sel punca, yaitu sel yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi semua jenis sel yang ada di tubuh kita. Jadi sel yang canggih, yang sakti, yang bisa berkembang menjadi semua jenis sel yang ada di tubuh kita. Tapi kalau sel yang semacam ini, itu dia hanya mampu untuk tumbuh, hanya mampu membelah diri. Tapi fungsinya dia, fungsi eksekutif, fungsi yang spesialis itu tidak ada. Sehingga untuk dia bisa mampu menghasilkan tulang baru, maka dia harus berdiferensiasi menjadi osteoblast. Ya. Jadi dari sel punca berubah atau berkembang menjadi osteoblast. Osteoblast inilah sel yang mampu menghasilkan matriks tulang baru. Ya. Jadi ada sel namanya osteoblast. Kemudian nanti setelah dia berhasil membuat tulang baru yang banyak sekali, sampai bahkan tubuhnya dia itu terpendam atau terperangkap di dalam matriks yang dia buat sendiri, maka dia akan berubah lebih lanjut menjadi osteocyte. Jadi osteocyte ini merupakan osteoblast yang sudah matang, yang bukan terperangkap sebenarnya, memang memerangkapkan diri di sana. Untuk apa? Untuk dia tuh ngontrol tulangnya. Jadi kalau tulangnya nanti dikontrol, kalau memang sudah rusak,
dia akan ngirim sinyal ke sel yang berikutnya, itu namanya osteoklas. Untuk apa? Untuk menghancurkan bagian tulang yang rusak tadi. Jadi masing-masing sel tadi memiliki fungsi spesifik. Osteoblast untuk menghasilkan matriks tulang baru, kemudian sel sel yang lain itu berfungsi untuk yang lainnya. Jadi masing-masing bagian tubuh kita itu senantiasa berkembang. Jadi kalau berkembang itu berarti memiliki peranan baru yang lebih spesifik. Teman-teman nanti dikatakan tumbuh, ya kalau tumbuh lebih tinggi, tumbuh lebih gemuk, tumbuh lebih lebar misalkan kalau ada istilah lebar. Tapi kalau berkembang, berarti teman-teman itu berkembang jika teman-teman sekarang memiliki keahlian misalkan desain, ya, yang dulunya nggak punya keahlian desain, sekarang teman-teman punya keahlian untuk mendesain. Atau teman-teman bisa dianggap berkembang jika teman-teman yang dulunya adalah mahasiswa S1 atau siswa SMA, saat ini teman-teman sudah berkembang menjadi pengurus himpunan misalkan. Yang mana di pengurus himpunan itu teman-teman memiliki job desk spesifik yang mana tidak teman-teman miliki ketika teman-teman dulu sedang SMA. Jadi semakin berkembang, ya. Nah, kemudian berkembang itu sebagai contoh tubuh kita, seluruh sel yang ada di tubuh manusia maupun di sel hewan, semua hewan sama, semua manusia sama, mereka memiliki sel yang namanya sel punca atau stem cell. Insya Allah teman-teman pernah dengar stem cell ini, ya. Stem cell ini merupakan sel yang dia itu memiliki multipluripotensi. Saya ulangi lagi, memiliki multipluripotensi atau kemampuan untuk berkembang menjadi semua jenis sel yang ada di tubuh kita. Kita punya sel paru-paru, kita punya sel tulang, kita punya sel liver, kita punya sel jantung, kita punya sel epidermis, kita punya sel macam-macam semuanya itu. Lah, stem cell ini tadi, stem cell atau sel punca itu, kalau dia dikasih perlakuan yang tepat, dia itu bisa berubah menjadi semua jenis sel tadi. Ya. Jadi dia itu seperti apa ya? Seperti pembantu umum, bukan pembantu umum. Lebih lagi. Dia itu seperti, ya intinya dia itu memiliki kemampuan untuk bisa berkembang menjadi banyak sel yang lain. Ya. Sebagai contoh, sel darah merah, ya, sel darah merah maupun sel darah putih itu memiliki induk yang sama atau memiliki prekursor yang sama. Jadi prekursor itu adalah induknya, ya. Dia memiliki induk yang sama, yang mana induknya itu unspecialized, jadi tidak spesifik, belum spesifik, ya. Karena dia tidak spesifik. Sehingga karena induk ini tidak spesifik, induk ini bisa berkembang lebih lanjut. Apa ya? Bukan induk yang tepat itu sebenarnya. Asal muasal, ya, asalan. Nanti saya tunjukkan. Jadi dia prekursor ini mampu bisa berkembang lebih lanjut jadi sel darah merah, tapi juga dia kalau dapat kondisi yang pas, lingkungan yang pas, dia bisa berkembang lebih lanjut menjadi sel darah putih. Dia bisa berkembang lebih lanjut bisa menjadi sel B, yaitu sel darah yang bisa menghasilkan antibodi di tubuh kita. Tapi dia juga bisa berkembang menjadi sel T, yang mana sel T itu berperan untuk melindungi tubuh kita dari serangan bakteri-bakteri yang patogen. Ya, intinya apa? Semua sel-sel dalam kasus ini adalah contohnya sel darah, yaitu sel darah merah dan sel darah putih, itu punya prekursor yang sama yang berada di sumsum tulang kita. Dan biasanya prekursor sel ini disebut sebagai hematopoietic stem cell atau sel punca hematopoietik atau sel punca yang menjadi prekursor dari seluruh sel darah. Jadi itu contohnya adalah hematopoietic stem cell atau HSC. Contoh lain adalah sel telur yang sudah dibuahi. Maka sel telur yang sudah dibuahi akan terus berkembang sampai nanti jadi embrio, berkembang nanti menjadi janin, berkembang nanti menjadi adik bayi kita, berkembang menjadi kita yang remaja, berkembang menjadi kita yang dewasa, berkembang menjadi kita yang renta, pikun, kemudian nanti menjadi meninggal. Jadi itu juga merupakan contoh perkembangan. Kenapa kok disebut perkembangan? Karena kalau kita telisik di dalam tubuhnya kita, terjadi proses perkembangan juga oleh sel-sel di tubuh kita. Ya. Karena kita semakin dewasa, semakin tinggi postur tubuh kita, berarti kita semakin perlu tulang, maka tidak akan mungkin bisa tulang terbentuk kecuali adanya diferensiasi daripada osteoblast yang tadi saya sebutkan. Jadi inilah contoh-contoh daripada diferensiasi atau perkembangan. Dan ini merupakan gambarnya. Jadi ini gambarnya adalah ini merupakan sel embryoid body, ya, ini adalah sel perantara. Ya. Sedangkan di sini kita punya sel punca yang dibuat dengan cara buatan. Sedangkan ini adalah sel punca yang alami. Ya. Maksudnya apa? Ternyata saat ini itu ada namanya metode direct reprogramming, yaitu metode di mana kita itu bisa mengubah sel-sel yang ada di sini,
Jadi sel-sel yang sudah punya fungsi matang itu kita bisa ubah lagi kembali ke posisi dia menjadi sel punca. Kalau zaman dulu teman-teman, semua ilmuwan itu sepakat bahwa perpindahan atau diferensiasi ke arah sini itu bisa terjadi. Maksudnya apa? Maksudnya dari sel punca dia berdiferensiasi menjadi sel misalkan menjadi sel tulang atau sel pankreas. Sudah, itu masuk akal, bisa. Karena tadi sel punca itu memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi atau berkembang menjadi seluruh jenis sel yang ada di tubuh kita. Tapi baru-baru ini ditemukan ternyata kita juga bisa mengubah ke arah sebaliknya. Kita bisa mengubah sel pankreas yang sudah punya fungsi spesifik, yang sudah matang, kita bisa ubah kembali dia menjadi sel pluripoten atau sel punca, sehingga nanti sel pluripunca ini bisa kita gunakan untuk yang lainnya. Ya, misalkan contoh untuk mengobati hati, untuk mengobati paru-paru yang rusak, atau untuk mengobati wajah yang rusak. Karena perlu sel, maka kita ambilkan dari tempat lain. Dan nanti karena sel itu nanti supaya sel itu bisa berubah menjadi sel kulit, maka kita harus ubah dulu sel tadi menjadi sel kulit dulu. Sel punca dulu. Sel punca nanti kita ubah lagi menjadi sel kulit, baru nanti kita gunakan di kulit kita. Jadi itulah kehebatan teknologi yang baru saat ini. Jadi metode yang baru itu disebut sebagai induced pluripotent. Jadi induced pluripotent stem cell adalah sel punca yang diperoleh dengan cara menginduksi sel yang sudah matang itu kembali lagi ke posisi puncanya dia atau pluripotensinya dia. Ya, jadi penemunya ini adalah seorang sensei dari Jepang di kota Kyoto, namanya Yamanaka Sensei. Jadi dengan cara apa? Dengan cara meregulasi atau memodifikasi peranan daripada OCT, protein OCT4, protein KLF4, protein SOX-X2 dan juga protein C-mix yang dua ini tidak. Dengan cara ini Yamanaka Sensei itu berhasil menemukan cara untuk mengubah sel-sel yang matang kembali ke posisi pluripotensinya. Sehingga produknya namanya adalah induced pluripotent stem cell atau iPSC. Ya. Jadi sel-sel punca yang punya sifat pluripotensi yang dibuat dengan cara diinduksi. Cara wajahnya kan kalau bisa Inggris kan ke belakang ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi inilah gambaran skematik bagaimana sel itu bisa berdiferensiasi ke arah normalnya, tapi juga bisa ke arahnya reverse-nya. Jadi inilah kemajuan kita di bidang diferensiasi sel. Hal yang sama juga seperti ini. Ya, gambarannya tadi. Kalau tadi kan saya gambar secara horizontal, ini secara vertikal. Ya. Jadi kalau kita punya sel yang dewasa, sel yang sudah matang, yaitu sel yang ini. Ini namanya adult cell, sel yang sudah matang, sel yang sudah punya fungsi spesifik. Kalau dia itu sudah bisa kita ubah menjadi sel yang iPS lagi atau induced pluripotent stem cells dengan cara menggunakan iPS reprogramming factors yang ditemukan oleh Yamanaka Sensei tadi atau Profesor Yamanaka. Maka dengan bantuan Yamanaka factors, jadi namanya bisa juga disebut sebagai Yamanaka factors atau reprogramming factors, maka kita akan bisa mendapatkan sel tapi sudah jenisnya beda. Yaitu di sini adalah namanya induced pluripotent stem cell. Yang dari sini kalau kita mau ubah lagi itu bisa menjadi banyak sel yang lain. Ya. Jadi intinya dia kemampuan untuk berkembang ke arah sini. Ya. Selama di Tokyo kemarin ketika saya S2, saya belajar hanya untuk satu bidang saja. Saya hanya belajar tentang mesodem, ya, tepatnya di sel tulang, ya. Saya di sini nggak ada tulang ya. Jadi seharusnya ada sel tulang di mesodem itu. Jadi iPS ini bisa didiferensiasikan menjadi sel tulang, ya. Jadi itu yang saya kerjakan. Jadi hanya untuk kerja bagian ini saja perlu waktu yang sangat lama. Bahkan 2 tahun saya lama di sana itu saya nggak dapat apa-apa. Jadi memang ilmu Allah itu ilmu yang sangat luar biasa besar, luar biasa luas. Jadi jangan pernah capek untuk belajar dan juga jangan pernah capek untuk bersyukur bahwa kita diberi kesempatan untuk belajar. Dan titik akhirnya harus tetap mawas diri bahwa kita nggak boleh sombong karena tadi meskipun kita tuh misalkan ada yang diantara kita merasa ganteng ataupun ada diantara kita yang merasa cantik, jangan sampai sombong karena meskipun cantik di tubuh kita itu tidak bisa hidup kecuali kita dibantu oleh perantara mikrobiota tadi. Ya. Ataupun meskipun kita ganteng, jangan lupa bahwa di perut kita kapanpun itu setiap saat selalu ada kotoran yang kita bawa kemana-mana. Ya. Jadi inti dari ilmu fisiologi itu adalah ke sana. Ya. Jadi kita belajar, kita lebih kenal tentang tubuh kita dan tubuh hewan yang lain. Semakin kenal maka akan menjadi sayang. Karena sayang nanti lama-lama akan cinta. Karena cinta maka pastinya akan lebih cinta kepada pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi urutannya seperti ini. Jadi kalau endodem itu berarti lapisan dalam, itu akan bisa berkembang menjadi saraf, astrocyte, ya, oligodendrocyte, ya, retinal epithelial cells, kemudian sel epidermal,
rambut, folikelnya dan juga keratinosit itu tumbuh dari jalur ektodermal. Ya. Sedangkan kalau dari jalur endodermal itu nanti bisa berkembang, itu bisa menjadi hepatosit atau sel hepar atau sel hati, kemudian sel pankreas, ya, kemudian sel usus, kemudian juga sel paru-paru, itu semuanya berkembang dari jalur endodermal. Sedangkan kalau dari jalur mesodermal itu bisa berkembang menjadi darah, ya, sel-sel darah, kemudian sel-sel endotel yaitu sel-sel pembuluh darah, kemudian sel-sel jantung kardiomyosit, kemudian sel otot polos, sel otot jantung, ya, kemudian juga kondrosit yaitu sel tulang rawan, kemudian osteosit sel tulang sejati, atau adiposit sel penghasil sel lemak, ya. Jadi ini semuanya merupakan sel-sel yang bisa kita buat dengan cara menginduksi IPS atau Induced Pluripotent Stem Cell. Monggo, kita ada waktu sekitar 10 menit lagi. Jadi silakan kalau ada yang tanya sebelum kita jeda selama 15 menit sampai 20 menit. Baik, yang terakhir ciri khas makhluk hidup yang terakhir yaitu bisa bereproduksi. Untuk bagian ini saya skip karena insya Allah teman-teman sudah sangat memahami, karena insya Allah kita sudah bisa melihat di kehidupan kita sehari-hari. Nah, rangkuman dari apa yang kita sebutkan tadi, bahwa tubuh kita itu tersusun atas atom-atom yang banyak, yang atom-atom itu saling bereaksi, berikatan dengan atom yang lain membentuk senyawa kimia. Ada senyawa kimia yang kompleks seperti tadi, senyawa kimia yang sederhana, contoh misalkan adalah asam amino, ada asam amino yang glisin, yang lisin, aspartik acid, kemudian macam-macam. Kemudian juga ada juga hormon, misalkan hormon estrogen, itu merupakan senyawa kimia yang strukturnya relatif lebih yang cukup sederhana. Makanya sering disebut sebagai small compound atau senyawa kimia berukuran kecil. Nah, tapi kadang-kadang juga kita dari atom-atom ini juga bisa membentuk senyawa kimia yang sangat kompleks. Misalkan apa? Misalkan seperti DNA. Ya, DNA itu terbentuk dari asam amino, DNA terbentuk dari asam nukleotida atau basa nukleotida. Basa nukleotida misalkan A berkaitan dengan T, kemudian T dengan A, G dengan C, C dengan G. Ini semuanya merupakan gabungan dari beberapa senyawa kimia yang kemudian mereka membentuk struktur yang lebih besar lagi, yaitu seperti DNA, atau kemudian juga protein, karbohidrat, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi inilah organisasi kedua di tubuh kita. Yang ketiga, tadi saya sebutkan bahwasanya DNA, nanti kemudian ada organel, ada nukleus, ada membran sel, dan lain sebagainya itu bersatu, terbentuklah struktur yang namanya sel, yang mana sel ini merupakan unit terkecil daripada kehidupan di alam semesta ini. Ya, karena memang dari 6 kriteria yang tadi, yang responsif, kemudian yang responsif, metabolisme, kemudian movement, reproduksi, sel itu memiliki kemampuan itu semua. Oleh karena itu sel itu dianggap sebagai unit terkecil dari kehidupan. Sebagai contoh, inilah contoh daripada sel otot polos. Maka kita tahu tadi bahwa sel otot polos dengan sel otot polos yang lainnya secara mayoritas dia akan membentuk jaringan yang disebut jaringan otot polos, ya. Meskipun di jaringan ini nanti akan ada sel-sel yang lain, tapi secara umum mayoritasnya adalah sel otot polos. Kemudian jaringan satu dengan jaringan lain akan saling bekerjasama membentuk sistem, yang mana sistem itu disebut sebagai sistem organ. Dan ini akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Dengan 1 hari kita akan membahas topik sistem organ yang berbeda. Dan sistem organ ini, organ akan membentuk sistem organ, yang mana sistem organ itu nanti akan membuat manusia itu bisa hidup sebagaimana biasa dalam wujud yang paling sempurna, yaitu fi ahsani taqwim, bentuk yang paling sempurna dibandingkan makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Inilah level organisasi struktural di tubuh kita manusia. Nah, lagi-lagi kita sebagai manusia tidak boleh sombong, karena kalau kita sombong itu kita menjadi seperti lupa dengan siapa tubuh kita, apa tubuh kita itu bagaimana. Tadi kita sudah diingatkan bahwa tubuh kita itu dihuni oleh lebih banyak sel mikrobiota. Jumlahnya dia itu lebih banyak, berkali lipat dibandingkan jumlah sel asli milik manusia. Jadi kita sangat tergantung pada mereka, maka tidak ada alasan bagi kita untuk sombong, karena kalau kita tahu hal ini maka pastinya kita nggak akan sombong. Yang kedua, ternyata hakikat dari tubuh kita itu sebenarnya nggak jauh beda, atau kurang lebih bisa digambarkan dengan statement ini, bahwa tubuh kita maupun tubuh hewan lain itu kurang lebih
sebenarnya adalah larutan yang terorganisir atau larutan yang terkontrol. Jadi kita itu sebenarnya cairan, ya, cairan, tapi cairan itu yang bisa bisa dikontrol, ya, yang seolah-olah punya otak sendiri, tapi sebenarnya cairan, ya. Jadi kalau kita lebih ke dalam lagi, tubuh kita itu didominasi oleh cairan. Dan karena kita punya cairan, maka cairan ini berfungsi sebagai pelarut. Karena dia berfungsi sebagai pelarut, maka pasti ada komponen yang terlarut. Lah yang terlarut ini apa saja? Yang terlarut itu bisa jadi ion, ya, ion misalkan ion ion natrium, kemudian ada ion-ion yang lain, ditambah juga ada protein, ada zat-zat lain yang larut ke air. Semua itu merupakan komponen-komponen terlarut dalam air tubuh kita, sehingga tubuh kita bisa berfungsi sebagaimana saat ini. Jadi kurang lebih tidak jauh dari istilah ini. Jadi manusia itu kadang-kadang tadi ada ilmuwan, ada ulama yang mengatakan al-insan, ya, manusia itu adalah hayawanun nautik, hewan yang punya pikiran, punya otak, ya. Jadi nggak heran beberapa orang juga mengelompokkan kita, beberapa ilmuwan di bidang evolusi mengelompokkan manusia itu di satu kelompok dengan hewan. Ilmuwan, ulama juga ada yang mengatakan manusia itu adalah merupakan hayawanun nautik, manusia yang punya otak, yang berakal, yang berbudi. Jadi kalau sampai otaknya nggak dipakai oleh kita, maka kita tuh bisa separah atau bisa seliar hewan-hewan di luar sana. Tapi beruntung kita punya rem, kita punya otak, kita punya pikiran, kita punya budi, yang budinya itu luhur, maka kita bisa tetap bersikap sebagaimana manusia pada normalnya, ya. Makanya nggak heran di luar sana banyak manusia-manusia, oknum-oknum yang mungkin bisa jadi kontrol atas otaknya itu sudah diangkat, sehingga mereka bisa menjadi sangat liar, bisa nun sewu, ada yang membunuh, ada yang menjual narkoba untuk merusak generasi bangsa, ada yang menjual minuman keras untuk merusak generasi bangsa, ada yang nun sewu menjual pornografi laki-laki untuk merusak generasi bangsa. Maka ya itu tadi, ya, berarti mereka dolim terhadap nikmat otak yang telah diberikan kepada kita sebagai manusia. Ini sebelum kita jeda, maka ini merupakan gambaran bagaimana kok statement tadi bisa dilontarkan oleh ilmuwan, dalam hal ini adalah Barrett et al, ya. Karena saya menggunakan buku ini. Jadi tubuh kita itu kalau digambarkan seperti ini, ya. Jadi tubuh kita, kalau kita anggap tubuh kita itu 100%, ya, berarti 100% tubuh kita. 40%-nya itu merupakan cairan intraseluler, yaitu cairan yang berada dalam sel-sel kita. Kita tahu tadi sel kita jumlahnya banyak sekali, ya. 40%-nya itu merupakan cairan-cairan yang ada dalam sel-sel kita plus cairan-cairan yang ada dalam sel-selnya mikrobiota yang tinggal di tubuh kita. Jadi kalau di total cairan intraseluler yang termasuk sitoplasma tadi, ya, nukleoplasma, cairan yang ada di dalam nukleus, ataupun cairan-cairan yang lain yang di dalam sel, di total, maka totalnya itu mencapai 40% dari total bobot badan kita. Luar biasa besar, ya. Hampir 50%. Kemudian sisanya 20% tubuh kita itu juga terdiri atas cairan lagi, yaitu cairan ekstraseluler, ya. Misalkan cairan yang interstisial, ya, interstisial fluid atau cairan interstisial ini merupakan cairan yang menempati ruang antar sel di jaringan-jaringan tertentu, ya. Jadi kita tahu bahwa sel yang sama itu akan membentuk jaringan, ya. Dan berarti kan di antar sel ini pasti ada ruang. Nah, ruang-ruang ini itu ada cairannya kadang-kadang. Atau mayoritas ada cairannya. Dan kalau di total itu mencapai 15% daripada total total berat badan kita manusia. Jadi ini dihitung pada tubuhnya seorang laki-laki, remaja laki-laki dalam kondisi sehat, ya. Jadi jumlahnya semacam ini. Mungkin nanti kalau diukur di tubuh perempuan bisa jadi berubah. Diukur pada tubuh laki-laki yang sudah sepuh bisa jadi berubah, atau pada bayi bisa jadi rasionya itu bisa berubah. Tapi data ini mengatakan bahwasanya tubuh kita itu tersusun atas kurang lebih 60% berupa cairan. Sisanya adalah benda-benda yang padat, ya, entah itu jaringan kulit, atau entah itu jaringan jantung kita, paru-paru kita. Ditimbang semuanya itu kurang lebih nggak sampai 40% dari total berat badan kita. Hal itulah yang menyebabkan mengapa kok kalau kita kekurangan cairan itu efeknya sangat luar biasa besar. Bahkan banyak omongan-omongan ketika bulan puasa, saya itu kuat kalau puasa berhari-hari, tapi saya nggak kuat kalau nggak minum 1 hari. Ya, jadi memang minum itu memang sangat penting, karena ya tadi hampir semua proses tubuh kita, atau bukan hampir, tapi semua proses tubuh kita itu semuanya diperantari oleh air. Karena air itu bisa berfungsi sebagai pelarut, bisa berfungsi sebagai hal-hal yang lainnya, yang mana proses tubuh kita membutuhkan keberadaan air, ya. Kemudian
kalau kita lihat lebih spesifik lagi, maka kalau di intracellular fluid atau cairan intracellular tadi, maka ion-ion kita itu di apa ya? Konsentrasinya itu bervariasi. Sebagai contoh di sini ion kalium, ya ini ion kalium, ya. Maka ion kalium itu jumlahnya sangat banyak, ya. Kemudian natrium seperti ini rasionya, kemudian protein jumlahnya seperti ini, kemudian ini bikarbonat HCO3, kemudian ini ion chloride, kemudian ini adalah phosphates, ya. Jadi berbagai macam jenis fosfat itu jumlahnya juga cukup banyak. Di intraseluler itu komposisinya adalah seperti ini. Tapi di cairan ruang interstisial itu bervariasi, ya, tidak sama. Lihat, K plusnya tidak sebanyak di intracellular fluid. Kemudian juga hal yang sama juga terjadi pada plasma darah, ya. Kenapa bisa seperti ini? Karena inilah yang seimbang. Ya, jadi teman-teman, hidup itu tidak harus adil. Adil itu bukan berarti jumlahnya harus sama, ya. Contoh, orang tua kita adil antara kita dengan adik kita yang masih TK, bukan berarti orang tua kita harus ngasih kita 5.000, adik kita 5.000, tidak, ya. Padahal kita butuh untuk membeli buku 5.000, kita nggak dapat apa-apa. Tapi bagi adik kita 5.000 itu adalah sudah sangat banyak. Dia bisa beli makanan atau snack yang luar biasa banyak. Ini bukan adil karena kebutuhan kita lebih banyak, adik kita lebih sedikit karena masih kecil, ya. Hal yang sama juga di sel ini berlaku. Jumlah atau rasio semacam ini itu merupakan rasio yang seimbang yang bisa membuat tubuh kita itu bergerak. Karena larutan-larutan tadi akan saling tukar-menukar. Bayangkan kalau tubuh kita itu statis, rasionya sama semua, maka nggak akan lagi ada difusi, nggak akan lagi ada osmosis, nggak akan lagi ada difusi terbantukan, sehingga tubuh kita itu akan diam, metabolisme nggak ada, maka proses hidup nggak ada, maka ya akhirnya ya berujung kematian. Maka beruntunglah kita punya rasio semacam ini, jadi ketidakmerataan pembagian semacam ini itu justru adil karena ini justru penting untuk kelangsungan daripada fisiologi itu sendiri. Ya, jadi inilah hakikat tubuh kita. Tubuh kita itu ternyata banyak cairannya. Wong banyak cairannya loh. Iku sombong. Ya jangan sampai sombong karena memang kalau kita mengenal tubuh kita itu nggak lebih dari seonggok daging yang ada cairannya dan yang kalau mati nanti akan segera membusuk. Jadi memang benar-benar kita tuh manusia nggak layak untuk sombong. Sedikit lagi, dan ini merupakan beberapa rentang atau nilai rentang kapan dikatakan sehat, kapan dikatakan tidak normal, ya. Misalkan oksigen pada pembuluh darah vena, maka nilainya adalah 40. Ini satuannya, ya. Jadi kalau 40 berarti itu adalah ambang normal. Bisa jadi rentang normalnya itu adalah 25 sampai 40. Jadi misalkan jenengan punya kadar oksigen 27 atau 30, itu berarti masih normal. Sempat kemarin ketika zaman-zaman Covid kita banyak membeli alat untuk mengukur ini, ya. Jadi memang itu untuk mengetahui apakah normal nafasnya atau tidak. Jadi nanti kalau seandainya memang sudah lewat batasan ini, jadi misalkan nilainya itu sampai 2000 misalkan, atau misalkan nilainya sampai 5 atau 1, maka harus segera dibantu dengan bantuan oksigen, ya. Kalau 2000 saya belum tahu solusinya bagaimana, ya. Karbon dioksida juga punya rentang, semua ion juga punya rentang. Jadi oleh karena itu punya rentang, sehingga rentang ini harus diperhatikan, harus dijaga supaya kita bisa tetap menjalankan proses fisiologis di tubuh kita, ya. Jadi ini tadi ion potasium, ion kalium, klorida, kalsium dan lain sebagainya, ya. Oleh karena itu nggak heran mengapa kalau Allah sebagai zat yang menciptakan kita, sebagai Tuhan yang membuat kita, yang menciptakan kita, maka Allah pun sudah memberikan isyarat sebenarnya di surat Al-Anbiya, ya, kalau nggak salah ayat 30, yang kurang lebih ayatnya semacam ini. Kita fokus ke potongan ayat yang terakhir, yaitu waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, ya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Jadi Allah itu sudah menjelaskan, ya, bahwasanya makhluk hidup itu butuh sekali air, ya. Oke lah, dulu di cerita penciptaan Nabi Adam kita ceritakan dari tanah liat. Tapi untuk proses kehidupan sehari-hari, tubuh kita itu sangat bergantung pada keberadaan air, ya. Oleh karena itu ayat ini sangat relevan untuk diangkat pada pertemuan kita kali ini, karena memang ayat ini sangat menjelaskan dengan sangat detail. Jadi dulu ketika saya pertama kali mendengar ayat ini, saya itu benar-benar kagum karena memang sebelumnya saya sudah tahu bahwa tubuh kita banyak airnya, tapi waktu itu saya kurang mengenal Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran ternyata menyimpan hal yang semacam ini, ayat yang luar biasa informatif,
Yang mana waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Artinya apa? Artinya memang manusia itu dibuat dari air. Maksudnya air itu ya fungsi hidupnya itu sangat tergantung pada air. Sehingga segala sesuatu itu butuh air. Minum obat butuh air. Makanan butuh air. Minuman air. Ya, jadi semuanya itu butuh air. Darah kita ada plasma darahnya, cairan juga. Kemudian nanti kita punya jaringan limfa, limfa itu juga cairan juga. Semuanya itu kebanyakan adalah cairan. Di total tadi mencapai 60% dari total bobot badan kita. Tubuh kita sangat bergantung pada cairan. Sudah tadi tergantung pada mikrobiota yang ada di tubuh kita, yang jumlahnya mereka jauh lebih banyak daripada jumlah sel tubuh kita. Plus juga kita sekarang tergantung pada air, yang kalau bayangkan, kalau air ini keluar dari tubuh kita serentak, maka otomatis langsung kita kehilangan bobot kurang lebih 60% dari tubuh kita. Maka ya siap-siap langsung menjadi kurus kering. Ya udah siap menunggu kematian faliyadu billah. Ya, baik. Untuk saat ini mengapa di judul yang saya sampaikan tadi bahwasanya tubuh manusia ataupun tubuh makhluk hidup, terutama hewan dan manusia, itu adalah larutan yang terkontrol. Maksudnya apa? Jadi mereka itu berpindah tempat, berpindah-pindah, berganti-ganti, molekulnya yang berpindah, atau kadang-kadang pelarutnya yang berpindah lewat osmosis. Itu justru untuk menjamin kelangsungan daripada proses hidup yang ada di dalam tubuh kita. Jadi aspek penting dari homeostasis atau keseimbangan adalah menjaga volume dan komposisi cairan tubuh. Kalau volume kan berarti pelarutnya, osmosis misalkan. Kemudian kalau komposisi cairan tubuh, misalkan ion-ion tadi berarti melalui bisa jadi lewat difusi ataupun difusi yang terbantukan. Kemudian cairan tubuh atau body fluids merupakan larutan encer. Ini kebalik ini. Jadi seharusnya slide ini ada di slide sebelumnya ya. Jadi cairan tubuh atau body fluids merupakan larutan encer yang mengandung bahan kimia terlarut yang ditemukan dalam sel serta di sekitarnya. Ya, jadi di seluruh tubuh kita pasti ada sel. Maka dalamnya sel pasti ada sitoplasma. Di inti selnya ada nukleoplasma. Kemudian nanti di ruang antar sel ada larutan atau cairan interstisial. Kemudian nanti ada larutan-larutan lain di darah, pembuluh darah ada plasma darah. Kemudian di limfa, di saluran limfa ada cairan limfa. Semuanya itu adalah cairan yang mana setiap cairan bisa jadi dia memiliki zat yang terlarut. Ya, bisa protein yang terlarut, meskipun tidak semua protein itu larut, tapi ada beberapa bagian ada protein yang larut. Molekul-molekul lain ada yang tidak terlarut di air, tapi ada yang terlarut. Intinya tubuh kita kaya akan cairan tubuh. Nah, kalau cairan itu berada dalam sel, jadi di dalam sel berarti di dalam membran sel atau dibalut oleh membran plasma, maka berarti namanya adalah cairan intraseluler. Ini yang sudah tadi saya sebutkan. Sedangkan kalau cairan itu berada di luar sel tubuh, jadi di luar sel, di luarnya sel, maka disebut sebagai cairan ekstraseluler atau disingkat sebagai ECF atau extracellular fluid. Kalau yang tadi ICF, intracellular fluid. Kemudian ECF sendiri bisa dibagi menjadi beberapa jenis. Kalau ECF yang mengisi ruang sempit di antar sel-sel dalam jaringan disebut cairan interstisial. Sedangkan ECF atau extracellular fluid atau cairan ekstraseluler yang berada di pembuluh darah, di dalam pembuluh darah disebut plasma darah. Kalau ECF atau extracellular fluid yang berada di dalam pembuluh limfatik disebut limfa. Kemudian kalau extracellular fluid yang berada di sekitar otak dan sumsum tulang belakang yang melindungi otak dari guncangan itu disebut sebagai cairan cerebrospinal. Kemudian kalau cairan extracellular yang berada di sendi-sendi kita, di sendi, joint, misalkan di lutut kita, kemudian di siku-siku kita, maka cairan itu disebut sebagai cairan sinovial yang juga selain melindungi sendi kita dari goncangan-goncangan, dari gesekan-gesekan, juga untuk proses-proses penghantaran sinyal-sinyal tertentu. Kemudian ECF atau extracellular fluid yang berada di daerah mata disebut sebagai humor aquosus dan juga badan vitreous. Ini merupakan beberapa jenis extracellular fluid atau cairan ekstraseluler yang bisa kita temukan dalam tubuh kita, dan mereka pasti memiliki fungsi masing-masing selain bagaimana yang sudah saya sebutkan tadi di depan. Ya. Lantas bagaimana? Tadi kan disebutkan bahwasanya tubuh manusia itu merupakan larutan yang terkontrol atau larutan kimia yang terkontrol. Lantas mengontrolnya itu bagaimana? Ya, jadi nanti akan saya sebutkan ada namanya mekanisme untuk mengontrol aliran atau kerja daripada larutan terkontrol ini tadi melalui mekanisme yang namanya mekanisme feedback negatif dan feedback positif. Ya. Jadi ada mekanisme namanya feedback negatif dan feedback positif.
Tapi sebelum itu saya tunjukkan sedikit untuk merefresh kembali ingatan kita bahwasanya seperti yang teman-teman lihat di gambar, maka ini adalah merupakan skema sederhana daripada aliran air dalam tubuh kita. Maka kita tahu bahwa darah yang berasal dari yang kaya akan oksigen, ya, yang kaya akan oksigen itu akan dialirkan dengan bantuan pompa jantung ke seluruh tubuh. Di sini digambarkan dengan warna merah. Maka dia akan dialirkan ke seluruh bagian tubuh yang membutuhkan. Tapi intinya ke seluruh bagian tubuh karena darah itu, pembuluh darah itu berada di seluruh bagian tubuh, ya. Lantas kemudian setelah itu di daerah yang dia target, di daerah tertentu di mana oksigen itu dibutuhkan, maka nanti oksigen itu akan didistribusikan ke sel yang membutuhkan atau jaringan yang membutuhkan atau bahkan ruang antar sel yang membutuhkan. Dan kemudian di saat yang sama, karena di tempat-tempat yang tadi di sel itu juga ada karbon dioksida yang sudah sangat banyak. Kemudian juga ada di ruang antar sel juga banyak karbon dioksidanya, maka terjadi pertukaran antara oksigen yang terkandung di dalam darah baru dengan karbon dioksida yang berada di darah yang lama atau darah tua atau darah kotor. Oleh karena itu ditandai oleh warna biru. Sehingga terjadi pertukaran baik antara intraseluler dengan ekstraseluler maupun intraseluler dengan ruang interstisial ataupun dengan pembuluh darah itu sendiri. Kemudian setelah terjadi pertukaran, maka darah yang membawa karbon dioksida akan kembali menuju jantung dan nanti kemudian akan dibawa lagi ke paru-paru untuk diganti dengan darah baru yang kaya akan oksigen. Beginilah proses sirkulasi darah kita. Jadi kaya oksigen didistribusikan ke seluruh tubuh yang membutuhkan, kemudian nanti akan bawa kembali darah kotor yang kaya akan karbon dioksida. Lah, seperti ini lebih spesifiknya grafik pertukarannya. Jadi di sini kita lihat bahwa ini adalah sel-sel dengan inti sel. Kemudian ini pembuluh darah yang dari arteri sehingga kaya akan oksigen sehingga warna merah. Kemudian akan mendistribusikan oksigen itu ke seluruh bagian, baik itu ke bagian intraseluler maupun ke bagian interstisial. Lantas bagaimana proses ini bisa dikontrol? Karena tadi kita berbicara tentang larutan yang terkontrol atau larutan yang terorganisir, bahwa tubuh itu merupakan larutan yang terkontrol, maka ada namanya proses atau sistem namanya feedback negatif, ya. Jadi jadi tubuh kita itu memiliki sistem sensor, yang mana sistem sensor itu akan bisa mengetahui apakah memang perlu ditingkatkan kerjanya atau perlu dilambatkan. Contohnya saat ini yang kita gunakan sebagai contoh adalah contoh terjadi terkait regulasi tekanan darah. Jadi sistem pengontrolan tekanan darah. Teman-teman bisa lihat di sini, mungkin di sini gambarnya kurang jelas ya, atau mungkin lebih terlalu kompleks. Tapi kalau teman-teman bisa lihat di atas, maka di atas itu merupakan stimulus, ya. Jadi kita bayangkan tubuh kita ini kan sebuah sistem. Kita itu sangat mungkin menerima stimulus dari banyak hal, baik dari eksternal tubuh kita maupun dari internal tubuh kita. Dan di internal tubuh kita itu banyak sekali. Apakah itu sinyal dari otak kita, mungkin sinyal dari tangan kita, atau sinyal dari tempat-tempat lain. Intinya tubuh kita itu sangat banyak sekali sumber sinyalnya, baik eksternal maupun internal. Kemudian si stimulus akan dikirimkan atau akan mengefek atau akan mengenai sebuah kondisi yang terkontrol. Dalam hal ini kita contohkan adalah tekanan darah. Jadi tekanan darah merupakan variabel terkontrol, ya. Karena tekanan darah ini bisa diubah-ubah, bisa diregulasi, bisa dikontrol, tergantung siapa yang mengontrol. Jadi kalau ada stimulus tertentu, nanti dia bisa berubah menjadi lebih cepat, atau kalau ada stimulus yang lain, dia akan menjadi lebih lambat tekanan atau lebih rendah tekanan darahnya. Maka kemudian kita lihat, teman-teman ikuti arah panas saya. Sebelumnya saya perjelas dulu. Jadi ada reseptor, ya, ada reseptor namanya adalah baroreseptors. Jadi reseptor itu seringkali berupa protein, ya. Ada baroreseptors, yang mana baroreseptor ini terletak di beberapa pembuluh darah, ya. Yang mana baroreseptor ini berfungsi untuk menangkap sinyal yang berasal dari tekanan darah. Jadi kalau ada apa-apa dengan tekanan darah, maka dia akan menangkap sinyal bahwa tekanan darah itu sedang tidak baik-baik saja. Atau tapi kalau misalkan tekanan darahnya sedang normal, maka baroreseptor ini akan menangkap sinyal dan dia akan akan terjemahkan, berarti tekanan darahnya baik-baik saja. Jadi kalau tekanan darah baik-baik,
dia akan tahu bahwa baik-baik. Tapi kalau tekanan darah sedang tidak baik-baik, dia pun juga akan tahu bahwa tekanan darah sedang tidak baik-baik. Oleh karena itu, reseptor ini berfungsi sebagai sensor, semacam sensor gitu ya, semacam penangkap sensor, semacam penangkap sinyal, yang mana dia akan mengetahui sinyal yang dikirimkan ke dia. Kemudian oleh dia, sinyal ini akan diubah, ya, akan dikirimkan menuju sel, menuju otak, karena otak merupakan pusat kontrol kita. Dalam bentuk apa? Dikirimkan dalam bentuk impuls saraf. Jadi sinyal yang dikirimkan oleh baroreseptor ini ke otak itu merupakan input untuk otak kita. Jadi otak nanti akan menerima data tadi, kemudian nanti otak kita akan membandingkan, ya, akan membandingkan dengan reference set point. Jadi otak itu pasti punya seperti data gitu ya, kayak tadi ada data rentang, data normal ya. Jadi kalau sinyal yang dikirimkan oleh baroreseptor tadi masuk kategori normal, maka pusat otak ini akan mengeluarkan output yang juga berupa impuls saraf lagi, ya, dikirimkan ke sel efektor. Dalam konteks ini adalah jantung dan juga pembuluh darah. Jadi otak akan mengirimkan sinyal berupa impuls saraf ke jantung dan ke pembuluh darah untuk apa? Supaya untuk tetap normal. Ya. Jadi tadi lagi baroreseptor menerima sinyal dari pembuluh darah berupa tekanan darah normal. Anggaplah skornya 10. Jadi kalau skornya 10 berarti normal. Setelah menerima sinyal itu, maka baroreseptor akan mengirimkan sinyal berupa impuls saraf ke otak, kasih skor 10 dalam bentuk sebagai impuls saraf. Otak akan menerima dan otak akan membandingkan dengan referensinya. Oh, kalau 10 itu masih kategori normal. Berarti otak akan menganggap, oke, berarti pembuluh darah atau tekanan darahnya normal. Otak kemudian akan mengeluarkan output dan dikirimkan output itu menuju efektor, atau efektor itu pelaksana. Dalam hal ini pelaksananya adalah jantung dan juga pembuluh darah, sehingga kemudian jantung dan darah ini akan menerima sinyal yang mengatakan bahwa skor 10 berarti tekanan darahnya normal, jadi tetaplah bekerja seperti sekarang. Lanjutkan kerjamu sekarang, jangan diubah, jangan diperlambat, jangan ditingkatkan. Karena apa? Karena tekanan darahnya masih normal. Sebaliknya, misalkan ketika seseorang itu tiba-tiba dikagetkan, dikageti dari belakang sampai dia sangat kaget. Karena dia kaget, maka tekanan darahnya itu menjadi sangat tinggi. Detak jantungnya semakin kencang, tekanan darahnya sangat tinggi, dan dia menjadi semakin berdegup kencang. Dredeg bahasa Jawanya. Karena dia dredeg, maka sinyal itu akan ditangkap oleh baroreseptor tadi, sensornya tadi, sehingga yang tadi skor normalnya adalah 10, saat ini dia mendapatkan skor 50 misalkan. Oh, berarti kok terjadi peningkatan tekanan darah yang sangat tinggi. Setelah mendapatkan sinyal itu, maka baroreseptor ini akan merilis input berupa impuls saraf ke pusat otak. Jadi supaya otak nanti menerima laporan. Lagi-lagi otak akan membandingkan dengan reference set point dan terlihat bahwa 10 itu normal, 50 sudah nggak normal. Maka karena nggak normal, otak akan mengirim sinyal berupa impuls saraf ke jantung dan ke pembuluh darah. Untuk apa? Untuk pertama, jantung, perlankanlah denyut jantungmu atau perlankanlah pompamu. Yang kedua, ke pembuluh darah, semakin melebarlah atau merengganglah kamu. Supaya apa? Supaya tekanan darah itu semakin melambat. Jadi sinyal itu mengatakan bahwa, hei jantung, melambatlah. Hei pembuluh darah, longgarlah. Supaya tekanan darahnya semakin turun. Akibatnya apa? Akibatnya lama-lama proses ini membuat tekanan darah menjadi turun dan lama-lama menjadi normal. Inilah yang dinamakan sebagai feedback negatif. Dan tubuh kita punya sistem semacam ini. Jadi peranan hormon itu penting, peranan listrik itu penting, peranan protein penting, cairan tubuh penting, semuanya penting sehingga membentuk sistem yang namanya sistem negatif feedback. Jadi kalau ada sinyal apa, diterjemahkan apa, direspon apa. Itulah tapi dalam konteks yang negatif. Misalkan tadi, semakin kencang detak jantungnya, maka perintahnya adalah semakin lambatkan jantungnya. Semakin lambat detak jantungnya, maka pasti responnya adalah semakin percepat detak jantungnya. Jadi negatif, berkebalikan. Ya. Tapi kalau yang kedua, yaitu feedback yang positif, ya ini gambaran sederhananya tadi, ya saya sederhanakan. Jadi yang tadi, jadi misalkan ini adalah tekanan pembuluh darah, jadi tekanan darah, kemudian dia sebagai variabel terkontrol, dia akan mengirim sinyal kepada baroreseptor. Jadi kalau normal, anggaplah dikasih skor 10.
Baroseptor akan mengirimkan sinyal berupa impuls saraf ke otak, dan oleh otak akan dibandingkan nilai tadi dengan reference set point, jadi dengan nilai referensinya. Kemudian oleh otak akan direspon dengan cara mengirimkan sinyal ke sistem saraf simpatetik terlebih dahulu, yang tadi nggak ada ya. Kemudian sistem saraf simpatetik akan merespon, memerintahkan lagi ke efektor, yaitu pembuluh darah di jantung dan jantungnya sendiri, supaya mengatakan normal, sehingga sampai akhir normal, maka pembuluh darah pun tekanannya tetap seperti itu, normal. Beda kasus kalau misalkan tadi dikagetkan. Karena dikagetkan, maka tekanan pembuluh darah akan menaik, baroseptor akan menangkap sinyal naiknya itu, kemudian akan ada sinyal umpan baliknya mulai muncul, ditangkap oleh pusat otak membandingkan dengan reference set point, kemudian akan outputnya akan dikirimkan ke sistem saraf simpatetik, sehingga saraf sistem simpatetiknya akan diminta untuk melambat, ya. Melambat, kemudian melambatnya sistem saraf ini juga akan memerintahkan untuk melambatkan juga kepada sistem jantung dan juga pembuluh darahnya. Supaya apa? Supaya pembuluh darahnya vasodilasi, yaitu melebar. Kenapa kok melebar? Karena semakin melebar, maka tekanannya pun bisa semakin turun lagi, ya. Ditambah lagi juga detak jantungnya menjadi semakin turun karena pompa jantungnya juga semakin berkurang. Jadi inilah feedback negatif. Jadi kalau kondisinya terlalu tinggi, maka feedbacknya adalah justru semakin melambatkan. Sebaliknya kalau sinyalnya adalah sangat rendah, maka pasti feedback negatifnya memerintahkan untuk meningkatkan. Jadi inilah feedback negatif. Nah sekarang sebaliknya, feedback positif. Ya. Di tubuh tadi ada feedback negatif, ada feedback positif. Ya. Oleh karena itu, berbeda. Kalau tadi sinyalnya mengatakan bahwa kondisi saya terlalu tinggi, terlalu cepat, maka feedbacknya pasti kalau gitu perlambatlah. Tapi kalau saat ini sebaliknya, kalau nanti kondisi tubuh kita semakin tinggi, maka feedbacknya justru untuk lebih ditinggikan. Supaya apa? Supaya lebih cepat selesai prosesnya. Dalam hal ini terjadi pada kasus kelahiran, ya, melahirkan. Jadi kita bayangkan di melahirkan ini, maka yang menjadi stimulus adalah kontraksi di dinding rahim. Ya, jadi kontraksi di dinding rahim itu terjadi sebagai stimulus untuk apa fungsinya? Untuk mengarahkan atau untuk mendorong janin, ya, bayi yang masih dalam kandungan untuk segera bergerak menuju mulut rahim, ya. Mulut rahim untuk kemudian nanti keluar. Lantas oleh karena itu dalam hal ini variabel terkontrolnya atau kondisi yang terkontrol atau kondisi yang bisa dikontrol adalah stretching atau membuka dan menutupnya mulut rahim atau cervix, ya. Jadi pembukaan mulut rahim dan penutupan mulut rahim itu dipengaruhi oleh kontraksi yang terjadi di dinding-dinding rahim. Lantas kemudian bila mana kontraksinya itu normal, ya, normal menjelang kelahiran, ya, jadi normal, misalkan anggaplah 1 jam 1 kali, ini contoh saja, ya. Maka kemudian nanti reseptor yang ada di reseptor yang dimiliki oleh sel saraf yang sensitif terhadap pembukaan dan penutupan mulut rahim tadi akan meresponnya tadi. Akan merespon sinyal itu, kemudian akan mengeluarkan sinyal berupa impuls saraf untuk dikirimkan ke otak, ya, ke otak berupa apa? Berupa kontraksi normal. Jadi silakan lanjutkan normal saja. Mendapatkan sinyal seperti itu, maka otak akan mengeluarkan output, ya, mengirimkan hasil, ya. Kemudian juga dikeluarkan dengan cara apa? Dengan cara tidak mengeluarkan hormon apa-apa, ya. Tidak mengeluarkan oksitosin. Sehingga kemudian sampai ke bawah tetap kontraksi di rahim tetap terjadi sedemikian rupa sehingga mulut serviksnya atau mulut rahimnya tetap seperti biasa, tidak terbuka terlalu besar, Tapi sebaliknya, jika sudah mendekati usia kehamilan, kelahiran, banget, udah mepet sekali, udah mulai pembukaan, maka kontraksinya akan semakin kencang di dinding rahimnya. Karena kontraksinya semakin tinggi, maka pembukaan di mulut rahim itu juga semakin kuat dorongannya. Akibatnya apa? Akibatnya reseptor yang dimiliki oleh sel saraf yang sensitif terhadap pembukaan mulut rahim ini akan merespon dengan cara apa? Dengan cara mengirimkan impuls saraf untuk dikirimkan ke otak dengan mengatakan bahwasanya, hei otak, tolong, kontraksinya sudah semakin kencang di dinding rahim, maka segera perintahkan untuk membuka mulut rahim, ya. Jadi tolong perintahkan untuk kontraksinya semakin kencang lagi, kemudian supaya mulut rahimnya semakin terbuka sehingga lahirnya semakin cepat selesai.
Maka kemudian otak akan merespon dengan cara apa? Dengan cara memerintahkan untuk merilis atau mengeluarkan hormon yang namanya hormon oksitosin. Jadi hormon oksitosin ini hormon yang biasanya dikeluarkan oleh tubuh si ibu ketika menyusui si anak. Hormon ini yang membuat nyaman. Ya. Oleh karena itu, ketika masa-masa ini, maka otak memerintahkan untuk oksitosin ini diproduksi. Akibatnya apa? Akibatnya otot-otot yang ada di dinding uterus justru semakin berkontraksi. Sudah tadi dia berkontraksi, ternyata dia sinyalnya malah justru menyuruh dia untuk semakin berkontraksi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah supaya mulut rahimnya semakin terbuka, sehingga bayi bisa semakin cepat keluar dan terjadilah proses kelahiran sempurna dan kesakitan daripada si ibu bisa berakhir sesegera mungkin. Bayangkan, kalau tidak ada bantuan daripada feedback semacam ini, maka proses kelahiran itu bisa berlangsung berhari-hari, bahkan mungkin berbulan-bulan, karena lama sekali ya. Karena sudah sakit lama, bayangkan kalau sudah sakit lama sekali, kira-kira lebih menyakitkan mana? Sakitnya sangat sakit tapi sebentar, atau sakitnya sangat lama? Sakitnya lama, sakitnya biasa tapi lama sekali. Ya. Kalau saya pribadi lebih cocok sakitnya lama, sakitnya banget tapi cepat selesai. Itulah yang terjadi pada kasus kehamilan, ya, kelahiran. Maha besar Allah membuat sistem semacam ini. Jadi lahir itu memang menyakitkan, karena saya pernah melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri, istri saya. Tapi juga alhamdulillah Allah memberikan kelahiran itu tidak lama, ya. Jadi hanya hitungan beberapa menit atau beberapa 1 jam, ya. Yang 1 jam terakhir itu yang paling sakit. Tapi gak kebayang kalau lahir itu sampai 1 bulan atau sampai 1 minggu, maka saya nggak kebayang. Maka pasti kalau saya lihat seperti itu, mungkin saya nggak akan izinkan istri saya untuk melahirkan, karena saya nggak akan tega. Tapi beruntung karena melahirkan itu sangat cepat, ya, maksudnya nggak sangat cepat, ya cepat, maka sakitnya pun bisa dipercepat, ya, bisa dipercepat diakhiri, ya. Jadi ini merupakan contoh feedback positif yang mana sinyalnya adalah terjadi kontraksi pada dinding rahim, dan feedbacknya justru memerintahkan supaya tekanannya, kontraksinya semakin dipercepat. Tujuannya untuk apa? Supaya semakin cepat terbuka mulut rahimnya, semakin cepat keluar bayinya, dan selesailah proses kelahiran dan si ibu sudah mulai bisa lega, ya. Jadi inilah proses sebagai contoh feedback positif. Jadi tubuh kita punya feedback negatif, punya feedback positif. Yang keduanya itulah yang mengontrol kelangsungan daripada tadi. Bahwa tubuh kita itu larutan yang terkontrol, ya, karena ada sistem namanya sistem feedback negatif, ada sistem feedback positif. Selain itu, peranan difusi sederhana, difusi berbantukan, dan juga peranan dari osmosis maupun transport aktif yang lainnya, semua itu juga berpengaruh dalam kelangsungan proses kesetaraan atau kesetimbangan cairan tubuh kita, ya. Jadi ini merupakan gambaran mengapa kok tubuh manusia atau hewan-hewan yang lain itu dianggap sebagai larutan yang terkontrol atau larutan yang terorganisir, karena tubuh kita sangat tergantung pada perpindahan molekul-molekul yang terlarut tadi, dan juga sangat tergantung pada pelarut-pelarut cairan tadi, dan juga mereka semuanya bisa berkoordinasi dengan sedemikian rupa melalui yang disebut sebagai feedback positif maupun feedback negatif. Inilah tubuh kita yang sebenarnya. Tubuh yang mungkin luarnya kelihatan ganteng, kelihatan cantik, kelihatan apapun lah, sempurna, tapi kalau kita buka dalamnya, isinya itu adalah mikrobiota, sel-sel tubuh, kemudian darah, kemudian juga cairan-cairan tubuh. Jadi mana yang harus kita sombongkan? Tidak ada. Jadi kita nggak jauh beda dengan makhluk-makhluk lain, karena isinya sebenarnya sama, ya. Bedanya cuma di isinya otak, ya. Karena kalau dibuka nggak ada akal, itu nggak ada, ya. Maksudnya kalau kita buka nggak ada akal budi, itu nggak ada. Tapi itu hanya hanya dimiliki manusia, dan sampai saat ini belum diketahui di mana letak yang sebenarnya. Kalau di agama Islam kita seringkali nyebut kolbun itu kan kalau diterjemahkan bahasanya itu kan hati, tapi bukan hati tapi jantung. Tapi itu juga bukan jantung yang sebenarnya. Itu adalah istilah yang gaib, ya, istilah yang bukan jantung yang sebenarnya. Jadi kalau hati yang misalkan kita ngomong dalam hati, itu bukan ngomong di hati yang hepar, dan juga bukan ngomong di hati yang hati jantung, tapi hati yang sifatnya adalah sifatnya gaib. Yang terakhir, materi kita yang terakhir, maka teman-teman harus kita belajar materi hari ini. Jadi mau nanti dipelajari karena akan menjadi materi kuis kita pada hari Sabtu nanti, ya. Jadi kita hidup
selain tadi tubuh kita dibentuk oleh senyawa-senyawa, oleh atom-atom yang banyak tadi, maka atom-atom tadi akan saling berinteraksi membentuk senyawa kimia yang lebih kompleks dibandingkan atom tunggal. Ya, kayak tadi hidrogen. Hidrogen tok itu sederhana. Tapi kalau sudah hidrogen bereaksi dengan oksigen membentuk air, maka air ini lebih kompleks dibandingkan hidrogen itu sendiri. Semakin besar ukuran senyawa kimianya, berarti semakin kompleks. Ya. Ditambah lagi nanti senyawa kimia satu dengan yang lain bergabung membentuk rantai senyawa kimia. Contohnya adalah DNA. Ya. Teman-teman bisa lihat bahwa DNA ini merupakan gabungan atau terbentuk dari gula, kemudian basa nukleotida adenin, ya, kemudian timin, kemudian gula lagi, ada fosfatnya juga, kemudian nanti menyambung dengan guanin, ya, ada gulanya juga, ada sitosinnya, gulanya juga, nanti kemudian nyambung lagi, timin lagi, adenin lagi, guanin lagi, terus semuanya menyambung sehingga terbentuklah struktur seperti DNA semacam ini. Dan inilah yang kita sebut sebagai building block kehidupan, atau salah satu building block kehidupan atau bahan pembentuk kehidupan, ya. Karena tanpa adanya materi DNA, karena tanpa adanya DNA, kita bisa jadi nggak bisa hidup, ya. Karena proses kita itu sangat tergantung pada DNA. Oleh karena itu, DNA ini sangat diperlukan karena tubuh kita terbentuk oleh protein, ya, proteinnya banyak di tubuh kita. Protein itu penting sekali fungsinya, baik untuk struktural tubuh kita maupun untuk fungsional tubuh kita. Dan protein itu kebanyakan dibuat dengan menggunakan cetakan yang cetakannya adalah gen di DNA ini. Jadi kalau teman-teman lihat DNA ini panjang, tidak semuanya itu gen, tapi hanya bagian kecil dari untai panjang ini berfungsi sebagai gen. Dan mayoritas DNA kita itu bukan gen. Makanya dulu dianggap sebagai DNA sampah atau junk DNA. Tapi semakin kesini, semakin modern temuannya, semakin canggih teknologinya, ilmuwan mulai menemukan bahwasanya yang dulu dianggap sebagai sampah DNA itu ternyata juga memiliki fungsi. Meskipun fungsinya bukan untuk membuat protein, tapi fungsinya untuk fungsi yang lain. Ya. Inilah DNA, dan ini merupakan salah satu building block kehidupan kita manusia maupun hewan-hewan yang lain. Jadi di sini bisa kita lihat, ini adalah gambaran struktur formula kimiawinya. Kita lihat strukturnya tidak terlalu kompleks. Ya, nggak heran, karena dia memang senyawa kimia yang senyawa kecil, ya, atau yang kita sebut sebagai small molecule. Deoxyribose juga tidak terlalu besar, ya. Kemudian adenin juga tidak terlalu besar, guanin dan seterusnya tidak terlalu besar. Makanya tadi saya sebutkan ini merupakan senyawa kimia yang sederhana atau yang kita sebut sebagai small molecule. Tapi ketika nanti adenin berikatan dengan deoxyribose, dengan fosfat, kemudian dengan timin, kemudian dengan deoxyribose lagi, fosfat lagi, ketemu lagi deoxyribose lagi, fosfat lagi, gandengan dengan guanin terus sampai panjang membentuk DNA, maka itu menjadi molekul atau senyawa yang sangat kompleks, sehingga seringkali disebut sebagai molekul yang sangat kompleks, ya. Jadi contohnya DNA, contohnya protein, lemak, karbohidrat itu merupakan molekul-molekul kimiawi yang sangat kompleks, jauh lebih kompleks daripada semacam ini, ya. Jadi ini merupakan senyawa kimia sederhana, tapi kalau yang tadi, yang DNA, RNA, protein itu merupakan senyawa kimia yang sangat kompleks. Senyawa itu intinya gabungan dari beberapa atom, ya. Jadi kalau sudah atom bergabung dengan atom lain, jumlahnya lebih dari 2 dan 3, maka sudah bisa disebut sebagai senyawa kimia. Lebih banyak jumlahnya, maka senyawa kimia kompleks, ya, seperti itu. Nah, kita tidak bisa berbicara tentang DNA kecuali kita juga membahas tentang kromosom, kromatin, dan juga gen, ya. Kita tahu teman-teman, insya Allah teman-teman di sini sudah sangat familiar dengan kromosom. Tampilannya semacam ini, ya. Kita memiliki 46 kromosom atau 23 pasang kromosom, ya. Dan kromosom itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang semacam ini, ada nanti yang tampilannya ini agak ke ujung, ya, berbeda-beda. Tapi intinya sebenarnya kromosom itu adalah untaian DNA. Jadi seperti benang DNA yang di packaging supaya bisa pas ketika dimasukkan ke dalam inti sel. Nanti packaging ini akan dibuka ketika mau pembelahan sel, ya. Jadi ketika proses mitosis atau meiosis terjadi pembukaan untaian ini, sehingga nanti DNA itu menjadi terbuka. Jadi kromosomnya itu menjadi tidak seperti ini lagi, ya. Lantas ditanya, loh Pak,
Kalau kromosomnya itu tadi, terus gennya itu mana? Ya, kalau kromosomnya itu seperti ini, maka gen itu hanya bagian kecilnya saja. Hanya bagian ini misalkan. Bagian ini saja misalkan, ya. Bagian ini, ya. Jadi bagian-bagian inilah yang disebut sebagai gen. Jadi bukan mayoritas kromosom itu adalah gen, tidak. Gen itu adalah minoritas atau bagian kecil atau sebagian kecil daripada kromosom. Kalau gambar ini kita urai coba supaya lebih menjelaskan lagi supaya nggak miskonsepsi, supaya nggak salah paham. Maka semacam ini, ya, semacam ini berarti ini adalah untaian DNA tadi. Jadi ini adalah ATGC, 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 ATGC. Dan ingat, tidak semuanya itu adalah DNA gen. Bisa jadi dari semua yang sepanjang ini, maka gen itu hanya di bagian ini saja. Ya, anggap gen itu di bagian yang sedikit ini saja. Ya, itulah gen. Lantas, maka gen inilah nanti yang akan ditranskripsi menjadi mRNA, ditranslasi menjadi asam amino, kemudian rantai asam amino, nanti jadi protein. Ya hanya bagian kecil ini saja, bukan semuanya. Yang semuanya ini, yang mayoritas ini, berperan tadi sebagai daerah regulator atau daerah pengontrol. Yang dulunya diyakini sebagai sampah DNA, karena nggak bisa menghasilkan protein, tapi sekarang diketahui malah memiliki fungsi yang sangat luar biasa. Jadi inilah bedanya antara kromosom sama kromatin. Jadi inilah kromatin itu apa? Kromatin itu merupakan DNA yang dipilin dengan bantuan protein-protein tertentu, misalkan protein histon. Ya, jadi DNA itu kan untaian panjang biasa, ya seperti ini loh. Ya. Jadi biasanya seperti ini, tapi kemudian dia bisa berpilin-pilin itu karena bantuan protein-protein lain, sehingga disebut sebagai kromatin. Ya. DNA, kromatin, DNA, gen, kromatin, kromosom. Ya. Jadi kromosom itu isinya banyak sekali gen. Ya. Meskipun lebih banyak lagi daerah yang namanya non-gen atau bukan gen, yang dulunya dianggap sebagai sampah DNA. Nah, protein itu bisa dihasilkan oleh tubuh kita. Misalkan gini, teman-teman. Seringkali tubuh kita itu terkena sesuatu. Misalkan diinfeksi oleh sesuatu. Ya. Maka tubuh kita akan merespon. Meresponnya dengan cara apa? Salah satunya dengan cara memproduksi protein. Karena protein itu ada protein yang berfungsi untuk membantu pertahanan tubuh, ada protein yang berfungsi untuk membantu pencernaan, ada protein yang berfungsi untuk membantu hal-hal yang lainnya. Intinya protein itu merupakan salah satu molekul yang sangat berharga di dalam tubuh kita. Dan bagaimana cara membuat protein? Caranya adalah dengan mengekspresikan gen. Ya, caranya adalah seperti ini. Ya, kembali lagi ke yang tadi. Teman-teman tahu tadi yang saya tunjukkan tadi, kromatin. Maka kalau kita zoom, karena kita memiliki double helix DNA, maka tampilannya adalah seperti ini. Bagian yang warna hijau, dan ini panjang sekali, ini merupakan daerah non-gene. Atau yang tadi disebut sebagai DNA sampah dulunya, sekarang sudah tidak. Yang berwarna oranye ini merupakan DNA, gen. Jadi bagian DNA yang dianggap gen. Gen itu apa? Yaitu gen itu adalah bagian DNA yang berfungsi untuk mengkode protein tertentu. Jadi ingat, tidak semua bagian di kromosom adalah gen. Tapi hanya sebagian kecil dari kromosom adalah gen. Sebagian besar lainnya justru bukan gen atau non-gen. Kemudian, bagaimana cara proses transkripsi? Jadi transkripsi itu merupakan proses pembacaan rantai DNA, ya. Jadi rantai DNA nanti produknya adalah mRNA. Maka yang dibaca ya hanya bagian gennya saja, ya. Mungkin nanti ada sedikit bagian di sini di hijau, itu daerah regulator, itu yang dibaca juga. Tapi nanti tetap yang akan digunakan sampai produk akhir proteinnya jadi hanyalah daerah gennya saja. Ya. Jadi nanti transkripsinya menuju ke arah sana, misalkan contohnya. Ya. Jadi inilah transkripsi berlangsung. Jadi transkripsi itu proses pembacaan urutan DNA atau pengkopian DNA, ya, untuk nanti kemudian akan kita ubah melalui proses translasi menjadi asam amino, rantai asam amino, sampai nanti akhirnya menjadi protein yang fungsional. Dan ini gambarannya. Jadi DNA kita yang kita anggap sebagai materi genetik nanti akan ditranskripsi gen-gen tertentunya. Misalkan bagian tertentu ditranskripsi sehingga diperolehlah mRNA atau messenger RNA. Messenger mRNA ini umurnya sangat pendek, singkat, ya. Nggak sampai 1 jam, nggak sampai 1 hari, nggak lama sekali, pokoknya sangat singkat. Pokoknya dia hanya untuk berperan sebagai messenger. Setelah itu dia nanti akan diikat, ya, akan diikat oleh protein yang banyak sekali, namanya kompleks translasi, ya, sehingga nanti terjadi proses translasi. Produknya apa? Produknya adalah rantai asam amino. Jadi nanti setiap kali triplet codon akan dibaca oleh kompleks translasi, diperoleh asam amino yang pertama, bundaran yang pertama ini,
gambarannya. Seterusnya sampai diperoleh rantai asam amino yang semacam ini, ya. Amino acid chain atau rantai asam amino. Kemudian rantai ini akan diproses sedemikian rupa sehingga dia akan berubah menjadi atau akan berubah bentuknya sehingga menjadi bentuk protein yang fungsional, ya. Protein inilah yang bekerja di tubuh kita. Inilah proses bagaimana sih kok DNA itu dianggap sebagai bahan yang penting untuk tubuh kita, untuk hidup kita, ya karena proses ini, ya. Jadi prosesnya memang sangat kompleks. Ya. Jadi bentuk tubuh manusia, ini tadi ada gambar, jadi nggak salah ya. Jadi ini bagian wanita, bagian yang atas adalah sefalik. Ini jadi kalau ilmu pengetahuan kita tidak masalah untuk mengajar seperti ini, dan saya gunakan gambar kartun karena untuk memudahkan. Ini nanti akan saya berikan. Hanya dipahami saja. Ini ya bagian depan itu anterior, belakang adalah posterior. Saya juga nggak nyaman sih sebenarnya. Tapi ini contohnya misalkan kalau bagian yang semakin jauh dari inti tubuh itu adalah distal, ya. Jadi kalau tangan kita buka ke kanan ke kiri, maka bagian yang ujung tangan kita adalah bagian distal. Sedangkan bagian yang mendekati garis tubuh kita, ya, garis ini, maka itu adalah daerah namanya proksimal. Jadi semakin ke arah proksimal, semakin ke arah distal. Kemudian semakin ke arah atas, ya, ke arah ya. Kemudian kalau pengistilahan untuk ke arah samping, ya, ke arah sampingnya itu adalah lateral. Jadi daerah lateral tubuh, ya. Jadi lateral kalau semakin jauh ke arah ujung jari itu distal, ke pangkal tangan itu adalah proksimal. Semakin ke arah kepala itu arah superior, semakin ke arah kaki itu arahnya inferior. Jadi ini merupakan istilah-istilah yang seringkali digunakan dalam bahasa fisiologis untuk menggambarkan direksi atau arah-arah di bagian tubuh kita. Kemudian ini adalah bagian-bagian, ya, kalau otak kita misalkan seandainya otak kita belah, ya. Otak itu kita belah, maka otak belah kalau kita belah dari kanan kiri, maka itu merupakan area belahnya namanya adalah mesogital plane. Mesogital. Sedangkan kalau dari samping itu namanya adalah mid-sagittal. Ini insya Allah nanti akan saya jelaskan lebih jelas ketika kita nanti membahas tentang sistem kerangka. Ya, jadi nanti sistem kerangka akan saya jelaskan apa saja nama-nama potongan-potongan di tubuh kita. Ya, jadi potongan-potongan kerangka kita itu namanya apa saja, dan kalau ada belahan-belahannya itu apa saja. Nanti akan saya sampaikan di pertemuan kita ketika kita membahas tentang sistem kerangka. Ya. Kemudian rongga-rongga tubuh. Ya, rongga-rongga tubuh itu ada namanya rongga tubuh kranial. Ya, jadi rongga kranial, rongga yang ada di tengkorak kita. Kemudian rongga vertebral kanal, yaitu ini adalah kanal di tulang belakang kita. Ada namanya rongga toraksik, ya, rongga di mana letaknya paru-paru kita, dan juga rongga di mana terletak jantung kita. Jadi rongga yang dilindungi oleh tulang-tulang dada kita. Kemudian diafragma, ya, diafragma itu kan pemisah antara rongga dada atas dengan rongga perut. Ya. Kemudian nanti ada cavity abdominal, jadi rongga perut, ya. Dan juga nanti rongga pelvis, dan juga rongga abdominopelvic. Jadi ini merupakan beberapa rongga yang ada di tubuh kita. Termasuk nanti di hewan, kalau teman-teman nanti ingin menginjeksi, misalkan dulu saya menginjeksi obat ke tikus, maka saya akan menghindari daerah-daerah ini, ya. Saya lebih fokus ke kulit-kulitnya. Jadi untuk tahu hal ini, kita bisa menggunakan hal ini, ilmu terkait hal ini untuk mempelajari materi yang lainnya. Jadi gunanya untuk mempelajari fisiologi adalah untuk hal itu. Sebentar ya, mohon maaf. Sebentar, saya izin ada gangguan. Iya, tadi sebentar. Ya. Baik, kalau begitu, karena materi ini akan saya sampaikan nanti ketika kita membahas tentang sistem kerangka, maka mungkin untuk hari ini saya akhiri sampai di sini saja. Monggo kalau ada pertanyaan dari teman-teman sekalian bisa ditanyakan. Sebagaimana biasa, pertemuan kita pada hari ini nanti akan saya upload di YouTube, jadi teman-teman bisa mengikuti kembali. Lantas kalau teman-teman menemukan ada kesalahan-kesalahan dari presentasi saya, nanti mohon untuk dituliskan. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut terkait kesalahan yang mungkin saya lakukan, karena saya juga manusia biasa, saya juga masih belajar, jadi pasti juga bisa jadi akan ada kesalahan dari saya, baik karena mungkin saya lupa, atau yang paling sering terjadi adalah salah paham, ya. Jadi seringkali karena saya belajarnya dulu sudah lama sekali, jadi mungkin dulu saya belum paham sempurna, sehingga sekarang saya mengajar pun juga mungkin bisa masih belum paham secara sempurna, ya. Baik, oleh karena itu mari silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan sebelum kita akhiri, karena kita masih punya waktu sekitar 15 atau 12 menit, ya. Saya izin minum dulu.
Kalau memang belum ada, ya karena saya tunggu belum ada, maka mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan berkah tentunya. Kalau bila mana ada kesalahan, semoga Allah mengoreksinya dengan caranya sendiri, dengan caranya Allah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita maupun lingkungan di sekitar kita, dan tentunya berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلنا أتقياء العلماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيغ الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على الله أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب فاسمع فادلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طاش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.